Pada satu hari jatuh saya kepleset. Mmm. Kepleset itu kaki saya tuh udah melintir, patahnya 3 Oh. ruas. Jadi saya selalu mengandalkan diri saya sendiri. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Iya. Terus saya mikir di situ, kok kena banget di hati saya ya. Saya harus menyerahkan. Saya terlalu khawatir, terlalu mengandalkan kekuatan saya. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya udah, suka-sukanya Engkau." Saya berserah. Kok ada aja penyakit saya. Tiba-tiba saya pernah lagi makan di ruang makan, saya nggak bisa ngangkat sendok, kayak orang stroke. Bawa pulang, sakit lagi. Berapa minggu lagi sakit lagi. Dan saya ngerasa Tuhan ngomong sama saya, Iya. "Jen, gak usah takut. Saya pegang tangan kamu." Begitu saya memuji Tuhan, saya menyembah Dia, saya ngerasain banget. Sakitnya belum hilang, tapi ada damai sejahtera dan Tuhan kasih kekuatannya tuh ekstra. Saya mengalami mukjizat yang dahsyat lagi. Puji Tuhan, saya bilang gitu. Jadi saya lepas tongkat. Itu mukjizat dari Tuhan yang luar biasa. Dari situ saya nangis, saya terima kasih sama Tuhan. Dan dari situ saya bilang, Tuhan, saya punya komitmen. Tuhan, saya nggak tahu apa rencanamu, tapi pakai saya. Shalom God's Lovers, senang sekali saya Evangelis Katy Tobing kembali menyapa Anda semua di dalam Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan mendengar sebuah perjalanan hidup yang tidak hanya indah tetapi juga penuh dinamika, pergumulan dan karya pemulihan Tuhan. Beliau dikenal publik sejak remaja sebagai juara 3 Putri Kartini, finalis Putri Indonesia 92, model, dan pribadi yang besar di dunia hiburan. Dunia yang glamor, penuh persaingan, dan tidak jarang penuh godaan. Tetapi di balik senyum di panggung dan sorotan kamera, ada kisah yang jauh lebih dalam. Pergumulan, keputusan besar meninggalkan dunia entertainment, sampai akhirnya Tuhan memanggil dan memakai beliau sebagai seorang evangelis. God's Lovers, topik kita hari ini adalah dari panggung glamor ke panggilan ilahi, kisah pertobatan Evangelis Jane Catherine Sihombing. Dan bersama kita telah hadir Evangelis Jane Catherine Sihombing, seorang istri, ibu dari 2 putra, dan hamba Tuhan yang hari ini melayani jiwa-jiwa. Shalom Bu Jen. Senang sekali nih. Ya. Kecantikannya nggak berubah ya, Terima dari kasih. dulu sampai sekarang. Puji Tuhan. Dan terima kasih bisa hadir Iya. bersama kami di Diaspora TV Talk Show. Sebelum kita mulai perbincangan kita berdoa dulu. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Bersyukur kalau hari ini kami juga kembali dipertemukan dengan anak Tuhan yang begitu luar biasa, Ibu Jane Catherine Sihombing, yang Tuhan pakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini beliau datang bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana dan rancangan Tuhan yang indah, supaya beliau boleh menjadi kesaksian yang hidup dan boleh menjangkau jiwa melalui acara talk show hari ini. Dan biarlah semua perbincangan kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam di depan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. God's Lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang dikuatkan oleh kisah nyata yang akan kita dengar hari ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Diaspora TV juga hadir di Instagram, TikTok, dan Facebook untuk konten rohani yang menginspirasi. Dan God's Lovers, jika Anda punya kesaksian hidup yang bisa menguatkan banyak orang, kami mengundang Anda untuk membagikannya di Diaspora TV. Silakan hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar. Setiap kesaksian akan kami seleksi terlebih dahulu dan penayangan akan disesuaikan dengan tema serta kebutuhan program. Mari bersama menjadi berkat bagi lebih banyak jiwa. Baik, kita akan mulai percakapan kita dengan Ibu Jane Catherine Sihombing. Puji Tuhan Bu Jen ya. Puji Tuhan, saya juga senang kita hadir bisa di sini. menghubungi Bu Jen akhirnya nih. Nah Bu Jen lahir di Jakarta. Iya, di Jakarta. Tahun 75 ya. 1975 ya, betul.
bulan Januari Iya, ya, bulan betul Januari ya? tanggal 1. Tanggal 1, wah awal tahun Iya, ya? dirayakan seluruh dunia Luar ya. biasa. Iya. Kado tahun baru ya buat Iya, orang tua betul. jadinya. Iya. Anaknya berapa kalau boleh tahu? Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Oh, anak 4 keempat. perempuan, 1 laki-laki. Oh, Adik gitu saya ya. laki-laki, iya. Sama, kita sama-sama anak Oh, keempat, sama-sama ya? sama-sama tahun 75. Oh iya? Wah, berarti sama, selifting gitu ya? Iya, Bu. Nah, boleh ceritain dikit tentang Oke. masa kecil dan seperti apa sih keluarga pada saat itu dan nilai-nilai yang membentuk Ibu Jen sampai saat ini Oke, gitu. baik. Ayah saya yang bernama Edi Gindo Sihombing, seorang Batak, Iya, sama ya kita iya. ya. Dan ibu saya Oli Maria, dia berasal dari keturunan Cina. Oh, Jadi oke. opa saya Cina, oma saya ada Belandanya. Jadi ada campuran ya. Wow, jadi inilah hasilnya cantik. Terima kasih. Dan keluarga saya itu seperti yang ibu juga pasti tahu, Iya. bagaimana kalau berada di dalam keluarga Batak. Jadi yang pasti bapak saya itu keras, sangat keras. Disiplin ya. Disiplin, suaranya juga keras. Apalagi punya anak perempuan banyak, 4 orang, dan Iya, adik saya 1 yang laki ya, Iya. yang paling bontot. iya. Jadi bapak saya selalu menekankan apa-apa tuh pendidikan. Jadi bagi bapak saya tuh pendidikan tuh sangat penting. Jadi bapak saya tuh nggak, istilahnya tidak mengizinkan lah kalau kita tuh mengikuti kegiatan-kegiatan di luar pendidikan. Oh, oke. Paling basket aja, karena kakak saya suka basket Iya, kan, iya. sampai di rumah tuh bapak saya bikinin lapangan basket. Oh, Hanya itu aja. Tapi kalau kegiatan lain misalnya nyanyi atau main musik? main musik, Oh, kayaknya enggak deh. enggak ya? Kurang mendukung. Jadi Oke, bapak saya iya. hanya tahu mendisiplinkan belajar, belajar, dan belajar. Bapak saya Hmm. tuh suka bahasa Inggris. Oh. Karena beliau kan memang pintar bahasa Inggris. Jadi anak-anaknya tuh kalau ada waktu senggang dikit, didudukin, ayo belajar bahasa Inggris gitu. Saya sama kakak saya biasanya Iya. gitu. Wow, jadi nilai-nilai itu memang sudah terbentuk dari Iya, kecil ya Bu, terbentuk karena dari kecil. Papa seorang yang sangat Iya, disiplin sangat ya, disiplin. dan juga Mama pasti ya. Iya. Nah, kita mau lihat dulu foto masa kecil Ibu Jen nih. Oke, Nah, iya. ini ya, Iya. lucu banget. Ini umur berapa Bu Jen? Umur berapa ya? 3 tahun kalau nggak 3 salah. tahun 4 ya? tahun atau 5 tahun ya? Ya, emang tinggi ya berarti Bu Jen. Iya, karena papa mama saya tinggi. Oh, oke, Papa oke, tinggi, mama oke. juga tinggi. Iya, Jadi kita iya, memang iya. perempuan-perempuan tinggi-tinggi semua. Tinggi-tinggi Ini semua kakak ya? saya. Oh, Kakak ini. saya yang nomor 2, iya. Oh, itu ya Bu Jen yang sebelah Iya, saya kanan ya. sebelahnya. Ada 5 bersaudara 5 tadi ya? bersaudara dari 1 ke 3 jaraknya mereka setahun-setahun. Nah, dari ke sayanya tuh 5 tahun. Oh, jadi agak Agak jauh iya, ya. dan saya ke adik saya paling bontot juga jaraknya 5 tahun. Karena kan anak yang diinginkan. Iya, Laki-laki, iya, kalau orang laki-laki Batak kan ya, harus benar. Penerus marga. penerus marga gitu. Nah, Bu Jen, waktu kecil apakah Ibu sudah punya mimpi nih masuk dunia modeling atau justru terjadi secara tidak sengaja? Karena kan tadi Papa nggak bolehin nih. Iya. Musik aja enggak gitu. Kok tiba-tiba bisa modeling sampai Iya. ke sinetron, sampai ke film ya? Iya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya gini, waktu itu kan saya ikut gereja tuh gereja HKBP ya, karena kan papa orang Batak Iya, ya. iya. Pada saat itu papa hanya membolehkan kalau kita nyanyi itu kayak ada paduan suara ya. Oh Waktu itu iya, saya sempat paduan ikut suara, iya. di gereja HKBP gitu latihan. Mm-mm. Tapi itu pun nggak terlalu didukung-dukung banget Iya, ya. iya. Dan kebetulan saya memang hobinya dari kecil tuh difoto. Senang, udah centil gitu Iya, dari iya, kecil, iya. senang difoto. Terus senang kalau lihat apa naskah atau apa gitu, kayak misalnya bahasa Indonesia dulu kan belajar kan ada kayak percakapan-percakapan. Itu saya paling sering, paling seneng gitu loh. Tapi bapak saya nggak mendukung sama sekali. Padahal bapak saya tuh suka foto, dia hobi foto gitu loh. Jadi anaknya hanya difoto-fotoin aja. Kebetulan dari antara berlima saya yang hobi difoto, bapak saya senang foto-fotoin. Tapi sampai situ aja, nggak mengizinkan anaknya untuk masuk ke dunia sinetron. Iya, Atau iya. saya sebenarnya kepengen mau ngirimin itu foto, tapi nggak punya keberanian. Karena bapak saya pasti marah. Karena kebetulan panutan di rumah itu adalah kakak saya yang nomor 2. Kakak saya nomor 2 itu pinter. Jadi selalu dijadikan contoh. Iya, iya. Dalam akademis pinter. Jadi bapak saya selalu menekankan mau ngapain, mau jadi artis, nggak penting itu jadi artis. Malah kakak saya sempet yang nomor 3 mau jadi pramugari pun dilarang. Cita-citanya mau apa? Mau jadi pramugari. Mungkin waktu itu juga kakak saya juga masih belum secara spesifik, masih inilah asal nyebut mungkin ya. Nggak boleh, pokoknya harus belajar. Orang Batak itu harus kuliah yang tinggi gitu. Selalu bapak saya menekankan kayak gitu. Iya.
Sampai satu ketika kebetulan om saya Mhm. itu kerja menjadi pimpinan produksi film, sinetron Rumah Masa Depan. Waktu itu di Oh, ya TV, RMD TVR ya? ya RMD Iya itu iya iya. berarti Ibu Itu ini banget tuh. terkenal banget Iya. waktu zaman itu. Udah sering om ngajakin, Mhm. kebetulan produsernya kan Ali Shahab ya, Pak Iya, Ali Shahab. betul betul. Tapi selalu ditentang sama ayah saya, Mhm. "Enggak, jangan ajak-ajak," gitu. Mmm. Sampai satu ketika itu liburan sekolah, terus om saya tuh bilang, "Nggak apa-apa kali, Bang, sekali-sekali lah, nggak apa-apa," dia bilang gitu, Iya. "ajaklah, ini kan lagi liburan." Akhirnya dengan bujukan-bujukan dijelaskan akhirnya boleh. Oh. Tapi dengan catatan nggak boleh lama-lama, khusus untuk liburan sekolah Mhm aja, nggak mhm. boleh. Waktu itu saya hanya ngebintangin 1 atau 2 episode, Mhm. bintang tamu lah Iya, gitu, nggak heeh. boleh. Akhirnya saya pikir, wah papa saya udah berubah nih, Mhm. ternyata enggak. Hanya 1 kali main sinetron itu, Rumah Masa Depan, Iya. setelah itu, ya udah nggak usah mimpi lagi, Mhm. harus dikubur mimpinya. Pokoknya nggak boleh, harus belajar, belajar, dan belajar, Iya. gitu. Mhm. Sampai satu ketika, pada tahun 88, papa saya meninggal, sakit Mmm. jantung, Iya. terus meninggal dunia, Mhm. lalu ya di situ saya syok ya, Mhm karena waktu itu mhm. saya masih kelas 1 SMP kalau nggak salah Oh, ya. ya masih cukup muda ya, Iya, Bu, ya? ya saya juga nggak ngerti apa waktu itu pas saya main sinetron, apakah itu papa saya saya juga agak sedih ya, Mhm. aduh kok sedih banget ya, Mhm. papa saya harus dia sempat ngelihat itu sinetron dan waktu dia lihat nonton itu, Mhm. dia senyum, dia cuma Mmm. bilang, "Oh kamu bisa juga ya, pinter Oh, juga iya ya." iya Tapi iya. setelah itu, papa saya tidak ada ngasih sign lagi lampu Heeh. hijau untuk boleh main sinetron, enggak. Mhm. Sampai akhirnya beliau meninggal tahun 88, Mhm. kami masih pada kecil-kecil, Iya. dibesarkan oleh mami saya waktu itu Mhm. ya, dan mami saya pada saat itu kan juga nggak bekerja. Iya. Jadi mami hanya mengandalkan, sisa peninggalan dari Mhm. papa saya Iya. aja. Terus di situ kebetulan ada lomba ya di majalah Anita Cemerlang, itu saya Anita ikutin. Cemerlang, ya ya Jadi ya. dari hasil foto-foto Heeh. yang, bapak saya telah memfotokan gitu tuh Iya. saya, saya Dikirim? kirim. Mmm. Saya kirim ke majalah Anita Cemerlang, nggak berapa lama kemudian dihubungin. Dihubungin tuh saya bilang sama mami saya, Mhm. kebetulan kalau mami ini beda Mhm. sama papi saya ya, Iya. beda. Mami saya ini mendukung, dia Mmm. sangat mendukung saya untuk, ya udah Iya. ikutin aja Mhm. gitu. Akhirnya di situ awal mulai, saya mulai jadi model majalah Anita Cemerlang dan Oh. ternyata, karena situasi juga kan waktu itu, saya pikir saya bisa membantu Mhm. mami saya, paling tidak untuk diri saya Iya. sendiri, saya udah nggak minta uang Mhm jajan sama mhm. mami. Iya. Jadi saya mulailah, saya jadi model di Anita Cemerlang, saya daftar gadis sampul, saya masuk lagi di beberapa majalah, pokoknya saya mendaftarkan Mhm diri di situ mhm. dan saya rajin, dan itu dukungan penuh dari mami saya. Mmm. Sampai akhirnya untuk SMP hanya, foto-foto ya, hanya Iya. untuk model. Mhm. Sampai akhirnya saya diperkenalkan, itu kan kalau zaman dulu itu main film tuh ada agensi ya. Iya iya, Jadi betul. kalau agensi itu nanti dia yang akan muterin foto-foto kita. Mhm. Sampai pada satu saat saya ditawarin main film, yaitu Oh. Warkop, Oh, Warkop Warkop DKI, DKI, iya ya. iya. Nah pada saat itu SMP saya habis, Mhm. SMP kan foto, lulus Mhm. SMP dimulai itu, saya Mhm. ditawarin Warkop. Mmm. Nah kebetulan mami ini yang selalu menjadi pengantar saya ke mana-mana. Mhm. Jadi memang mami, nggak kasih saya untuk sendiri. Jadi Selalu selalu saya ditemenin diikutin, ya? mulai dari casting ke perusahaan film, sampai Mhm. diterima, sampai syuting, itu tidak pernah, sehari pun nggak pernah mami ngelepasin saya sendiri. Oh, oke. Nah waktu itu, eee, kebetulan saya dapat sutradara waktu itu yang baik banget memang, Mhm. kebetulan juga orang Sumatera, tapi Sumatera Barat, Padang. Iya. Namanya Om Rizal, saya manggilnya Om Rizal. Dia Mmm. memang sering banget, jadi sutradara di film-film Warkop. Iya. Waktu itu mami saya bilang, "Pak, anak saya izinin, tapi dengan satu syarat, Mhm. saya tidak mengizinkan kalau harus berpakai busana Iya. bikini atau Oh, itu oke. nggak boleh sama mami, Mhm. saya nggak kasih, Mhm. yang lainnya boleh," Mhm gitu. mhm. Jadi di situ saya ikutin apa yang mami saya bilang, Iya. dan saya memang orangnya sebenarnya maluan kalau untuk Iya. itu, malu gitu loh. Jadi akhirnya kebetulan dapat, sutradara yang baik dan Mhm mendukung, mhm. ya sutradaranya juga, saya tuh sampai ke mana-mana, ke tempat syuting bawa buku. Jadi mami bilang, Oh, "Kamu sambil belajar," belajar. soalnya kan udah mau lulus Mhm SMP waktu itu mhm. kan.
ayo sambil belajar gitu. Dan mereka semua sangat mengerti dan Wow. gimana ya, sangat, sayang lah pokoknya Iya sama iya, saya gitu loh. Iya belajar dulu gitu loh, mereka mhm. semua menerima saya dengan baik, begitu. Luar biasa. Iya, Jadi itu ya awalnya awalnya itu, Ibu Jen bisa kembali betul. masuk, apa, ke dunia Iya, modeling ke dunia modeling. dan sesuai dengan Iya, keinginannya ya, keinginan yang dari dulu yang dari dulu terpendam. terpendam Iya, ya. Nah, kita mau lihat nih ada foto-fotonya. Nah, iya. ini waktu kapan nih, Bu? Ini waktu sama Ineke di Warkop ya? Di Warkop ini Iya, ya? Warkop DKI. Ini juga ya, Iya. di Warkop ya? Nah ini Nah oh ini ini acara TV, ini ya saya TV, waktu itu tahu. udah ada RCTI, Iya, di Bagito RCTI Show. bener, Bagito Itu Show. saya udah lulus SMA pada Oh ini waktu lulus ya SMA ya? SMA deh ya. Mungkin kelas 3 apa kelas 2 gitu. Kelas Mmm, 2 ya, kelas 2 SMA kelas 2 kira-kira begitu. SMA ya? Iya. Wow, pasti masih banyak lagi sebenarnya. Iya. Nah, Bu, waktu remaja Mhm. ya, dan pengalaman yang Ibu rasakan, apa sih yang membentuk karakter Ibu sebelum Ibu masuk dunia hiburan? Yang membentuk saya adalah Mhm ajaran ajaran papi saya waktu itu. mhm, Saya ingat banget kalau, iya. dia selalu nekenin, "Kamu tuh perempuan harus punya harga diri, jadi Mmm, jangan sampai jalannya tuh salah," mhm selalu ditekankan gitu. mhm, "Perempuan itu harus punya harga diri, harus apalagi kamu tuh perempuan Batak, jadi harus iya, ditekankan seperti itu. biasanya gitu ya Harus mandiri." Iya, bapak-bapak Batak. bapak-bapak Batak harus gitu, keras. Karena Heeh, dari SMP juga gitu, kalau ada iya, temen saya aja cowok yang datang, mhm, waduh bapak saya bisa marah. Jadi memang sudah terkenal, di iya kakak iya saya kan iya, perempuan-perempuan mhm semuanya, mhm udah pada mhm, tahu gitu loh, udah pada kita tahu ya. sampai kakak saya juga digituin gitu loh, jadi samalah ajaran. Jadi justru itu yang membentuk karakter Iya, Ibu, jadi punya prinsip punya istilahnya prinsip, gitu iya ya di betul, dalam kehidupan ini iya ya. Ada iya batasan-batasan ada lain batasan, yang harus, betul, dijalani gitu iya ya, dan nggak boleh nggak diterobos boleh gitu diterobos, ya. betul, Nah, lalu Ibu masuk juga ke dunia modeling iya ya, menjadi finalis Putri Indonesia di iya tahun 92. Gimana tuh awalnya bisa jadinya memang tadinya awalnya dunia modeling ya? iya awalnya Tapi dunia kok, modeling. akhirnya jadi ikut finalis Putri Indonesia, apa ada yang mendorong atau emang pengen sendiri gitu? Pengen sendiri dan ibu saya juga, "Ayo ikut aja," gitu loh, Oh, mendorong, mhm sangat mhm mendorong, mhm gitu loh. Jadi memang, kakak saya juga mendukung, mhm, semua keluarga juga mendukung pada saat itu, mmm, gitu. Dan waktu itu, mhm, ini agak ini sedikit ya, iya, waktu kelas 2 SMA kebetulan, saya mhm. tuh udah pacaran. Oh, Karena oke. saya, kenalan sama yang mantan pacar, suami saya Oh sekarang oh maksudnya. gitu. Jadi, kenalan pada saat Mhm. itu, kebetulan dikenalin dari saudara. Ah, Jadi oke. pada saat itu, kelas 2 SMA ya, Mhm, dia waktu itu kuliah tingkat 3 ya kalau nggak salah ya, karena mhm. kami bedanya juga 6 tahun, cukup Oh, ya ya, lumayan. cukup lumayan. Dikenalin dari saudara, Mhm. mami saya kebetulan seneng sama pacar saya ini, gitu, Oh, sama sama mantan pacar ya ini yang mantan jadi pacar suami ini yang sekarang? jadi suami sekarang, seneng. Seneng karena sudah kenal keluarganya, bibit bebet bobot Iya istilahnya iya udah iya. tahu Mhm. dari saudara, Iya jadi iya. nggak jauh-jauh gitu loh. Mhm Walaupun, mhm. eee, mantan pacar saya ini kan orang Medan, Mhm. tapi dia ada saudaranya Iya iya. singkat cerita diperkenalkan lah. Iya Dia iya. dari Medan terus dia kuliah tinggal di Jakarta. Dikenalin, Oh, oke. akhirnya kita pacaran dan Mhm. mami tuh seneng banget Mhm mhm. sama, mantan pacar saya ini, ceritanya gitu. Jadi Iya. dia juga waktu itu sudah ada, Mhm. dia juga mendukung gitu, Mmm. mendukung tapi ada ceritanya lagi Oh lain. gitu. Iya, Iya iya. Nah, akhirnya melalui modeling ya, mhm, melalui tadi film juga ya, iya dan apa tuh, acara show-show di iya, TV di ya, TV, Ibu akhirnya dikenal banyak orang iya dan berada di puncak sorotan publik. Nah, gimana sih rasanya? Pasti ada perbedaan dong ya? iya, Apakah itu apakah ada yang berubah gitu? kalau ada yang kayaknya kalau yang ada yang berubah enggak deh. Mhm. Saya sama aja sih, kayak dulu aja gitu loh, maksudnya, Mhm. tidak ada yang merubah, kebiasaan saya pun istilahnya saya gini loh, saya ke sekolah kalau emang saya mau naik bajai sama teman-teman saya Heeh. jalanin. Tidak Iya. ada yang berubah jadi Heeh sifat saya jadi berubah, enggak. heeh. Saya jalanin ya seperti hari-hari saya aja gitu loh. Mmm. Ya saya jalankan seperti biasanya, tidak Iya jadi iya. merasa, "Wah artis," enggak merasa Mhm. gitu. Biasa ajalah Iya gitu. iya. Ya itu tadi ya, karakter yang sudah Iya dibentuk oleh papa mama iya tadi ya, betul, sejak kecil itu iya ya. Nah, kan dari luar nih Bu, dunia entertainment nih terlihatnya sangat glamor sekali ya. betul.
Tapi kalau dilihat dari dalam, apa sih tekanan besar yang Ibu rasakan pada Ya, saat, ada di dunia itu gitu, di oke. dunia entertainment itu? Ya, pada saat, saya mulai syuting Mhm, dan, menerima tawar-tawaran film, mhm. kan pacar saya masuk tuh kelas Mmm, 2 SMA. iya. Di situ adalah awal yang boleh dikatakan tekanan buat saya. Tekanan dalam Mmm, arti gini, pacar saya ini memang baik mhm, ya, cuma dia sifatnya tuh ada satu yang jeleknya, mhm. cemburunya minta ampun. Cemburunya minta kebetulan Kayaknya juga itu orang Batak, ininya orang Batak deh. betul. Dan saya juga ngelihatnya gini loh, saya ngelihat gini loh, kok ketika sosok ayah saya nggak Mhm, ada seorang sosok yang gantiin. mhm. Dan sosok ini nggak beda jauh sama ayah saya terus terang. Mmm, Pacar saya ini, saking punya dia tanggung jawabnya besar, mhm, mhm. sangat melindungi, Iya, iya, apalagi dia udah kenal mami saya dan iya. diterima langsung. Mhm, Jadi kelas 2 SMA itu, mami saya udah tahu saya pacaran sama dia dan mhm. welcome banget. Iya, iya. Jadi malah, mami suka nitipin. Jadi Mhm. sejak saat itu mungkin mami juga udah agak capek ya, Iya, iya. maksudnya terlalu, nganterin saya ke mana-mana. Mhm. Karena saya datang sosok laki-laki ini, Mhm. membuat mami saya, namanya kan Erik, Iya. ya udah mami titipin aja sama Erik. Dan dia Mmm, juga seneng nganter-nganterin saya. iya. Tapi sosoknya persis, kerasnya persis, Oh, galaknya persis, suara kerasnya persis, itu persis semuanya. Saya bilang, iya. "Loh kok kayak saya menemukan sosok ayah saya yang udah pergi gitu loh, kok Mhm, ada sama dia." mhm, Tekanannya adalah gini loh, mhm. dia ini kan, tidak terbiasa ya sama dunia film. Iya, Jadi mungkin saya wajar sih dia agak mhm, kaget ya. mhm. Ditambah mungkin dia juga orang Batak kan. Iya. Saya nggak tahu mungkin, dia juga takutnya Mhm, membentuk persepsi, waduh kalau artis nih saya nggak tahu apa yang mhm, waktu itu ada di kepalanya mhm. dia. Tapi memang dia banyak itu tekanannya itu dari dia justru. Karena Oh, sering sekali kan dia nganterin saya, mhm. Bu. Jadi setiap nganterin saya tuh sering yang jadi gimana ya, malah jadi kayak kikuk. Terus, Mmm, ruang gerak pun juga kayak terbatas ya dia. terbatas, karena dia nganterin terus. Karena takut salah kali ya? Takut, jadi saya takut salah dan kebetulan ini juga ada cerita lucu Heeh, ya, heeh. cerita cerita lucu di mana, itu mungkin awal-awal ya, awal-awal dia nganterin saya ya. Mhm, Waktu itu saya syuting di Pelabuhan Ratu ya, Warkop. mhm, Dia tuh kan biasa dia kuliah, nanti jemput saya, jadi udah selesai kuliah dia bela-belain jemput. mhm. Waktu itu dia ngelihat saya lagi ngobrol, waktu itu ada almarhum Taufik Safalas, Oh, oke, yang iya. pelawak ya. Iya, iya, tahu. Pada saat itu dia juga masih jadi asistennya Mas Kasino, jadi dia belum Mhm, ini ya. mhm, Dia lihat saya lagi ngobrol, mhm. tiba-tiba dia ngamuk, marah, saya bilang, "Waduh," saya bilang. Terus pokoknya sering kejadian-kejadian seperti Heeh, itu, iya. yang bagi saya, ya itu tekanan buat Mhm, saya, mhm. awalnya tuh tekanan buat Mhm, saya. mhm, Terus ditambah lagi ini cerita-cerita ini ya, mhm. ditambah saya pernah foto untuk, Pasaraya Pasaraya Oh, iya, iya, Jakarta iya, untuk, iya. model Modelnya Pasaraya, ya? untuk brosur gitu. Mhm, Terus di situ, saya tuh jadi gimana ya, foto diliatin, mhm. itu bisa jadi kayak nervous. Mmm, Terus pernah lagi saya foto untuk cover majalah Kartini iya. waktu itu. Mhm. Majalah Kartini sampai diulang, diulang lagi fotonya karena waktu dilihat hasil fotonya tuh kelihatan banget muka saya tuh kayak Kaku jadi gitu ya? kaku. Karena mungkin ditungguin, saya ketakutan. Jadi waduh, bahkan setelah pulang pun kita jadi ribut kan. Mmm, Saya mhm. bilang, "Kamu kok terlalu mengekang saya?" Saya bilang gitu. Iya, Tapi dia tetap bertahan dengan prinsipnya, pokoknya harus begini begini begini. mhm, Tapi di satu sisi dia memang baik, dia mhm, bertanggung jawab. mhm, Jadi istilahnya pasang badan, mhm. apapun nggak boleh gitu nyenggol saya Iya, gitu, iya, gitu. Jadi di satu sisi pun saya merasa sangat terlindungin iya, gitu mhm. loh. Tapi di satu sisi ini tekanan buat saya, karena saya jadi serba, apa ya, serba kikuk. Iya, iya. Sampai orang pun sudah pada tahu, kayak Mhm. misalnya, eee, "Itu pacar kamu tuh kayaknya jealous-nya ya, gede banget cemburuannya," gitu. Jadi kan tambah kita digituin Iya, juga iya. kita tambah, Heeh, waduh, tambah heeh, saya stres gitu heeh, loh, heeh. Jadi gitu. justru tekanan dari Iya, mantan pacar ini ya yang jadi tekanan dari suami tuh. mantan pacar. Tapi mungkin itu ya, lama-lama terbiasa itu Mhm. proses kali ya Iya, menurut iya, saya. iya. Tapi sampai akhirnya saya pikir saya akan digituin terus-menerus, kalau gitu juga saya nggak kuat. Saya Mhm. udah berpikir gitu, Iya, nggak kuat iya. juga diginiin. Mhm. Tapi lama-kelamaan, itu puncaknya itu waktu saya ditawarin main Bagito. Saya Mmm, disuruh casting, ada mhm. yang membuka, apa namanya, open casting Iya, untuk iya. pemain Bagito Show, Mhm. orang semua banyak yang ikut casting kan, Mhm. karena waktu itu RCTI itu adalah stasiun TV yang
Iya, yang di yang atas lah yang ya, di nomor atas, satu yang lah nomor pada waktu satu. itu Waktu itu ya. belum ada yang lain-lain. Betul. Akhirnya saya ikut casting, dia mendukung. Mhm. Udah kamu ikut aja. Dia Mmm. mendukung, tapi saya bilang, "Kamu jangan jealous-jealous ya." Tapi saya nggak bisa nih, saya bilang gitu, ruang gerak saya jadi sempit gini. Heeh. Dan akhirnya saya diterima dan Mhm. jadi pemain tetap di Bagito Show. Mmm. Karena kan seasonnya Bagito Show tuh waktu itu ratingnya tuh tinggi sekali ya. Iya Karena iya. tiap hari dari mulai seminggu sekali sampai seminggu 2 kali. Mmm. Dan yang saya agak kaget, Mhm. eh, kok ada perubahan dari Oh. Eric, dari Iya pacar saya iya. ini. Perubahannya adalah ya mungkin gitu ya, semakin lama kita kenal, mungkin dia Mhm. semakin ngelihat siapa saya. Iya Mungkin itu ya, mungkin iya awal saya juga akhirnya berpikir, oh wajar ya gitu. Mungkin dia iya. jauh dari dunia seperti itu. Dia Mhm. mungkin dia lihat-lihat, oh ternyata saya nggak macam-macam. Oh Mhm. ternyata, oh ini loh yang dilakukan. Dan Mhm. sebelum dia hadir di hidup saya juga udah punya pakem Iya di dalam film, udah iya. punya ada. Jadi kayak warkop, saya udah bilang, saya nggak bisa berpakaian seksi Mhm terbuka-buka. mhm. Jadi saya hanya dikasih peran seperti tadi, paling Mhm. hanya pakai celana Iya. bicycle pant dan Mini ya? you can see. Tapi Mhm. lebih dari itu enggak. Jadi saya Mhm. pun memang sebelum kenal dia kan akhirnya lihat, oh iya Mhm. ya kamu juga. Akhirnya dia percaya gitu Iya. ya. Nah pada saat saya main di Bagito Show itu yang saya lucu malah dia akrab sama waktu itu Miing, Oh, Didin, iya. Unang kan waktu itu Mhm kan. mhm. Jadi akrab malah Mhm. sering bukan sesekali dia nggak bisa nganter, dia khusus datang ke kantor. Kan kita berangkat sama dari Mhm. kantor di Pondok Bambu bareng-bareng ke RCTI. Dia Oh. sering daripada saya harus sendiri, dia bilang, "Enggak, saya antar aja ke kantor." Dia titipin saya malah Mmm. sama mereka bertiga, Iya. siapa aja, Mas Mhm. Didin atau Mas Dedi, "Mas Oh. titip ya, saya mau Mhm. kuliah dulu." "Oh iya ya." Mhm. Jadinya malah Akrab ya? akrab. Dari situ pelan-pelan dia mulai mengerti. Wow, luar Ya, biasa. Jadi mulai ada mulai ada kepercayaan ya, kepercayaan. gitu ya. Nah, di dunia entertain ini juga Bu, kan, penuh dengan selain penuh dengan tekanan tadi Ya, ya, ada godaan-godaan yang kita nggak bisa hindarin ya. iya betul. Nah, apa sih pada masa itu godaan terbesar yang Ibu pernah alami? Godaan terbesar adalah, saya tidak menyebutkan namanya, Mhm tapi pasti ada, di dunia mhm, film pasti ada yang iya, berusaha, mengganggu mhm. dan mungkin itu berhubungan dengan, karir ya, Oh, oke. tapi mungkin itu bagaimana kita. Mhm Kalau mhm saya selalu bisa dengan tegas saya mhm, menolak. mhm Jadi mhm. sikapnya tuh dari kitanya. Kalau Mmm, kitanya juga, maaf ya, kitanya mhm, juga membuka celah, iya, mungkin jadi gampang. Tapi mmm, karena saya tidak pernah membuka celah dan saya selalu menekankan saya mau main film karena kemampuan saya, itu mhm. aja. Bukan karena embel-embel lain, Iya iya. Jadi gitu. sebenarnya dalam dunia entertainment juga bisa ya kita, menolak hal-hal yang mungkin Bisa, menjadi godaan iya ya. bisa. Heeh, dengan jalan lurus-lurus Betul aja juga bisa betul, tetap bertahan di dunia tetap entertainment. bertahan. Nah, kalau melihat ke belakang nih Bu, pada Mhm masa-masa itu, apa mhm. sih yang membuat Ibu tuh merasa bahwa, "Aduh kok, luar biasa banget ya Tuhan ya, sampai sekarang saya ada, sampai Ibu sekarang bisa masuk di dalam Iya, pelayanan." Apa sih yang buat Ibu tuh yang rasanya, wow, eee, kayak sampai merinding gitu kalau iya, ingat, "Waduh Tuhan emang luar biasa," gitu? oke. Eee, saya merasakan banget kok penyertaan Tuhan itu sebenarnya dari saya, menjalankan di dunia artis tuh, penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Mhm Jadi pernah saya kan memang hobi nyanyi Bu, mhm, seneng gitu nyanyi. iya, Sampai pada suatu saat ada yang menawarkan saya untuk nyanyi, mmm, saya seneng dong. mhm Waduh, saya nggak cuma jadi model, ini nih yang saya, tunggu-tunggu nih, saya mhm pengen nih jadi penyanyi. Mungkin suara saya juga bukan yang suara yang bagus-bagus mhm banget, mhm tapi, waktu zaman dulu kan ada jadi dilihat gitu loh, oh kayaknya saya ini bisa untuk nyanyi lagu-lagu seperti kayak lagu-lagu zaman dulu, heeh lagu-lagu heeh. Dian Piscesa itu kan jarang Oh, waktu iya iya, zaman-zaman mhm saya kan. mhm mhm. Terus ada seorang yang, menawarkan ke saya, Mhm. waktu itu pasti Ibu juga tahu Didi Kempot ya, Oh, iya iya, dia tawarin heeh. lagunya karena sebelumnya saya suka main main, apa ya, kalau di TVRI itu Sri Mulat ya, mereka kan Oh, tergabung Sri Sri Mulat, Mulat. iya iya Saya iya, suka jadi bintang tamu, terus mhm, dia nawarin, mmm, "Kamu bisa nyanyi ya? Coba dong tes nyanyi," dia bilang gitu. mhm "Saya punya lagu," dia bilang, mhm, "dikasih, iya, nanti saya kenalin kamu sama produser mhm, kalau ada yang mau ambil." Jadi, saya dikenalin sama satu produser, terus kita sempat ambil nada dulu, lalu dibikin seperti kaset ya, dan mmm, lagu ciptaannya si, jadi kamu almarhum Didi heeh, Kempot. Akhirnya saya nyanyiin, mhm, terus lagu itu disetujuin sama produser ini. mmm,
Akhirnya kan, Mas Didi bilang nanti hubungan sama, produsernya. Mhm. Jadi banyak hubungannya ke dia, karena kan Iya dia iya. hanya pencipta Mhm. lagunya. Terus di situ dibilang, "Kita mau latihan lagu," dia bilang gitu. Mhm. "Tolong ya, bisa ya di puncak." Mmm. Saya terus bingung waktu Mhm. itu, seperti biasa dong saya Iya. cerita sama, Heeh. pacar saya Iya. dong, cerita ke mami juga. Kata Mhm. mami langsung menyerahkan semuanya tuh ke pacar saya. "Ya Mhm. udah, eee, kamu yang nemenin," gitu loh. Mhm. Waktu itu masih ada adik saya Mmm. masih ada waktu itu, Yang cowok ya? yang cowok, karena kan memang deket nih, deket Mhm. banget sama paling deket karena, Oh. eee, pacar saya ini adalah laki-laki yang pertama yang datang. Jadi Mhm. kakak saya malah yang lain belum nikah, Oh saya gitu, udah iya. pacaran gitu. Jadi istilahnya apa ya, orang paling lama di Heeh, rumah iya gitu iya loh. iya. Nah terus, kita kita diskusi, "Terus kok harus di puncak?" Terus kata pacar saya, "Kamu bilang aja, jangan di situ, mau ngapain kok di puncak?" Mhm. Terus saya bilang sama dia, saya bilang, "Aduh jangan deh, di puncak ngapain ya Pak ya?" Mhm Gitu, mhm. bla 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 dan sebagainya. Mhm. Akhirnya diputuskan ke satu restoran, Mmm. makan. "Oke kalau gitu kita makan aja, kita dinner," dia bilang gitu. "Tolong ya sendiri ya," dia bilang Mhm. gitu. Di situ saya agak mulai curiga juga, Mmm. kok ini sebenarnya mau apa sih? Iya Kok iya ngajak iya. tapi disuruh sendiri? Mhm. Nah, saya dengan ya seperti biasa, saya datang dengan pacar saya dan Mhm. adik saya, cowok-cowok dong. Mhm. Di situ, mukanya udah Beda kelihatan ya? beda dan nggak Mhm. enak. Mhm. Terus pernah setelah itu dia masih bilang, "Kita nanti, ke studio ya, kalau bisa kamu jangan bawa" "Itu siapa?" "Oh ini pacar saya," saya Mhm. bilang, "pacar saya dan adik saya. Saya memang harus, ditemenin, karena mami saya udah bilang harus Mhm. ditemenin, nggak boleh saya jalan sendiri." Mhm. "Oh nggak bisa kalau lagi, namanya rekaman," dia berbagai alasan. Iya. Pada akhirnya saya pikir, ya kalau memang ini kok udah arahnya udah Mhm. beda ya. Terus saya bilang, "Saya tetap akan bawa, pacar saya atau adik saya, bahkan mungkin mami saya, Mmm. tapi saya harus Mhm. dikawal," gitu loh. Mhm mhm. Terus akhirnya, nggak inilah ya, akhirnya saya udah tahulah maunya ke mana. Mhm. Akhirnya saya pikir, ya udah saya putuskan aja kalau emang dia nggak mau, ya udah. Mhm. Tapi terlihat tujuannya memang udah Mhm nggak baik. mhm mhm. Karena saya, selalu bilang saya harus bawa pendamping dan Iya. sebagainya, langsung di-cut sama dia. Langsung di-cut Iya sama dia ya, dan iya, itu pertolongan Tuhan juga pertolongan ya, Tuhan, iya. sampai bisa, apa namanya, ketahuanlah maksudnya Betul, akhirnya iya. tujuannya dia ya. Nah, kalau pengalaman yang paling kelam atau paling berat yang Ibu rasakan di masa lalu itu apa? Kehilangan, 2 orang laki-laki yang paling sayang di hidup saya. Mmm. Pertama papa saya yang Mhm. tahun 88, saya masih Mhm. kecil, Mhm. dan yang kedua saya harus kehilangan adik saya. Oh. Ya adik saya ini paling dekat sama saya Mhm. sayang banget sama dia gitu. Mhm. Tapi harus meninggal usianya 25 tahun ya, di usia Oh, muda. oke. Jadi saya kayak trauma ya, gitu. Mhm. Jadi kehilangan 2 Betul, lelaki yang sangat iya dekat ya, papa dan adik ya, iya, itu saat-saat yang paling berat dan betul, paling kelam dalam iya. hidup Ibu ya. Nah, apa sih yang terjadi pada saat itu? Apakah, Ibu Jen menyalahkan Tuhan ataukah apa sih yang paling, kejadian itu bikin Ibu Jen tuh jadi seperti apa gitu loh, ada perubahan apa di dalam hidupnya? Saya sempat menyalahkan Tuhan Mhm. ketika maksudnya, pertama kenapa saya harus kehilangan, papa saya di usia saya masih muda. Mmm. Jadi belum merasakan kasih sayang sepenuhnya gitu Iya loh. iya. Kadang-kadang saya juga ngiri ngelihat, ya orang kok punya punya papa, kok Mhm. enak ya gitu loh, Mhm mhm deket gitu. mhm. Kan kalau orang bilang itu, first love-nya Iya kita perempuan iya, itu adalah papa. papa Iya, kita. Kalau betul. anak laki-laki itu biasanya mama ya kan. Mhm. Kok di situ saya harus kehilangan. Ditambah lagi, waktu mami saya dapat adik saya, Mhm. itu kan usianya juga mami udah agak umur dan Mhm. kita udah pada lumayan jaraknya. Mhm. Di situ dapat anak yang dinanti-nantikan. Iya. Tapi kenapa kok cepet banget Mhm. dipanggilnya gitu loh. Itu aja. Apalagi kalau, kebetulan saya kan orang Batak, jadi orang Batak itu kan selalu bilang tuh istilahnya, itoknya gitu ya. Mhm, iya iya. Tulangnya anak-anak Mhm saya. mhm mhm. Jadi pada saat itu saya, ya ampun, terus ya anak saya nggak punya tulang dong, Mhm. terus saya nggak punya itok dong, terus Iya gimana iya. nanti kalau anak-anak saya gede, nikah gitu. Mhm Jadi saya mhm. masih yang terbawa, Iya iya iya. seperti itu. Iya, betul, wow. Memang kehilangan orang Iya yang paling kita sayang, apalagi paling dekat itu iya, sesuatu yang berat banget ya, Bu, betul. ya. Nah, saat itu apa ada teman atau di lingkungan Ibu, eee, yang justru mendorong Ibu makin jauh dari Tuhan ya pada saat-saat terberat itu? Pada saat itu
Ya memang waktu masih saya muda kehilangan papa dan, eee, adik saya itu, Mhm. saya kan memang tidak ada di kelompok, eee, orang-orang yang sama agamanya. Mhm. Karena kebetulan saya di sekolah, waktu itu saya SMP negeri ya Mhm kan, mhm. kehilangan papa saya, memang lingkungannya kan, banyakan muslim ya, Iya iya. bukannya di kelompok Mhm. kita tuh minoritas kan. Iya, mhm. Dan ketika adik saya meninggal juga, kayaknya saya banyak bergaulnya juga teman-teman yang Mmm. bukan berada di satu komunitas Iya iya, gitu, komunitas Kristen lah ya. komunitas Kristen, betul. Berarti memang pada saat-saat itu udah Iya, berat, terus kita juga sedang tidak ada di dalam betul. satu Iya komunitas yang, mendukung untuk iya, kita betul. boleh semakin dekat sama Tuhan Iya, justru ya. Nah, pada saat di mhm, mana Ibu tuh mulai memutuskan untuk meninggalkan dunia entertainment, dan apa sih alasan di oke, balik itu? iya. Jadi waktu saya nikah, Mhm eee, suami saya tetap mengizinkan, "Boleh kamu main sinetron." Akhirnya, mhm "Boleh, nggak apa-apa, mhm tapi harus ya perannya yang saya lihat dulu mhm mhm. naskahnya, nggak boleh ada adegan-adegan Iya, tertentu." "Oke," saya bilang. Terus pada sampai saya menikah, punya anak satu, saya juga kaget, punya anak satu, waktu itu anak saya masih umur berapa ya, 3 tahun atau 4 tahun gitu. mhm, Saya ditawarin sinetron sama, produser lama yang mmm. dulu, gitu loh. Saya ditawarin sinetron itu Gerhana. Jadi waktu Oh, saya oke, main iya. Gerhana itu saya udah nikah dan udah punya anak ya. Mhm, Pada saat itu Gerhana itu memang, hanya buat sampel 1 sampai 13. mmm. Ternyata meledak, Booming ya? booming. Baru dicari, waktu itu pemainnya hanya pemain-pemain inti, Peggy, Dina Lorenza pada Mhm, saat itu, Pierre iya. Roland yang Dan sekarang juga Pierre jadi Roland juga hamba jadi hamba Tuhan. Tuhan, iya puji Tuhan. Heeh, Nah terus pada saat itu, produser saya cerita, "Ini mhm, kita harus kembangin ceritanya, karena ini mmm, udah dikontrak sama mhm RCTI, bisa jadi ratusan," dia bilang. mhm Wah puji Tuhan dong, mhm saya tanya sama suami saya, "Ya udah nggak apa-apa main kamu." mhm. Saya jadi istrinya Eman, 4 sekawan. Nah, di Mmm, situ kan syutingnya mhm mhm sering, mhm. setiap hari syuting gitu. Nah, pada saat itu, setelah itu sinetron Gerhana sampai saya hamil anak kedua. Mmm, Anak kedua saya masih syuting, mhm eee, 5 hari sebelum melahirkan. mhm. Jadi saya Wow, diakalin, nanti pakai gimana caranya bantal, tuh? iya, Heeh, pokoknya ada aja karena heeh. Gerhana itu bener-bener, waktu itu meledak lah Iya, heeh istilahnya. heeh. Sampai akhirnya, 5 hari sebelum saya operasi karena kan Mmm, saya sesar, iya, jadi udah ditentukan mhm tanggalnya. Nah setelah itu, saya nggak main sinetron lagi dong, karena Gerhana juga sudah selesai. iya. Waktu itu 330 episode kalau nggak Mmm, salah. luar biasa. Nah setelah itu, saya nggak main sinetron, tapi Mhm ada beberapa waktu itu sinetron miskin, susah, kaya, susah begitu deh. mhm. Jadi kayak apa ya, cerita lepas gitu Iya ya. iya. Itu saya masih main itu, Mmm, 1, 2 saya masih main, masih ikut. mhm Sampai, keadaan rumah tangga saya pun ya berjalan seperti biasa, mhm. kami sangat menikmati kebaikan Tuhan lah Iya, istilahnya gitu. Karena anak-anak juga udah mulai besar ya. mhm mhm. Kalau dulu kan, walaupun saya harus mengantar sekolah anak-anak pagi, tapi sampai pagi pun saya syuting selesai jam 2 jam 3 saya tetap nganterin anak-anak. Mmm, Nah akhirnya anak-anak sudah menjelang udah mulai agak mhm gedean, mhm. terus waktu itu akhirnya suami saya bilang, "Ya udahlah kamu capek juga pakai supir," karena nah disitulah saya udah mulai nggak ya ngantar anak sekolah, hanya memantau Mhm. sesekali, tapi tetap di dalam kegiatan apapun ada Iya saya. iya. Sampai pada akhirnya saya isi dengan mulailah saya ikut-ikut yang namanya arisan, Mmm, terus, kalau udah arisan kan temen jadi banyak, iya iya. arisan ini, arisan itu, arisan ini, bisa Mhm berapa arisan. Di situ saya mulai mengenal dong teman-teman. mhm. Kan kalau udah ada arisan, ada aja tuh undangan ini, ulang tahun, Iya, semua saya ikutin. mhm. Dan lagi, saya juga ikut gym, fitness. Saya pikir kan anak-anak Oh, udah gede. iya iya. Saya bilang sama suami saya, "Dulu kan Mhm saya dari kecil tuh sekarang saya mau ikut kegiatan." mhm. Tapi bukan kegiatan yang Rohanilah rohani. istilahnya ya. Jadi hari-hari Mhm saya isi cuma arisan, mhm pesta, mhm. nongkrong-nongkrong sama temen, Iya, nge-gym, pokoknya hanya kegiatan-kegiatan mhm itu. Diselingi saya adalah kerjaan dikit-dikit sama temen gitu. mhm Tapi hari-hari saya sibukkan waktu di luar. mhm Saya bisa, ngantar anak sekolah, atau saya antar, saya pulang lagi, udah habis itu saya pergi mhm sampai malam.
Jadi saya bawa tuh peralatan di mobil, nge-gym, abis itu mandi, Mhm. acara party siapa Iya. gitu loh, atau arisan atau Mhm apapun. Jadi mhm. kegiatannya hanya seperti itu. Mhm. Sampai satu titik, nah satu lagi ini, Mhm. saya memang ada mulai temen yang mengajak, kayak, ikut yuk, pede yuk, apa yuk," gitu. Mhm. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh kayak punya di dalam hati saya gini, kayaknya kalau kalau pede ya pede aja, nggak usah terlalu lebay, Mmm. nggak usah terlalu berlebih. Iya iya. Saya pikir, udahlah nggak usah terlalu berlebih. Mhm. Karena saya selalu menilai gini, kebanyakan justru orang-orang yang di dalam gereja atau orang-orang yang rohani Mhm. sepertinya, itu banyak men-judge orang. Itu yang saya pikirkan. Iya iya. Kayaknya dia udah yang merasa paling paling oke deh, paling Mhm. rohani. Iya iya. Saya paling malas deh gitu. Mhm. Jadi, oke saya cuma ikut pede, habis itu pulang. Mmm. Terus, ditanya, "Ayo dong terlibat." Boleh, terlibat saya misalnya, saya ada pelayanan di mana, ya Iya. udah saya mau nyumbang tapi jangan harap ya saya mau ikut, bener-bener ikut Mhm pelayanannya, mhm. saya nggak mau. Mmm. Saya bilang hanya cukup sampai di situ, Iya saya iya. bilang gitu. Karena kebetulan suami saya juga, eee, bukan yang mendukung. Jadi dia Mhm. tidak memaksakan, "Ayo kamu harus rohani," enggak, Mhm. gitu. Iya iya iya. Jadi itu titik di mana Ibu, meninggalkan dunia entertain itu waktu mulai Sibuk, anak-anak iya, mulai gede mulai ya, gede. terus sibuk dengan aktivitas Iya, aktivitas duniawi lah, duniawi. heeh, iya. Nah, akhirnya keputusan apa yang membuat Ibu, mulai kembali ikut di dalam kegiatan rohani gitu ya? Oke Dan, apakah melalui pergumulan atau apa yang membuat Ibu kembali? oke. Jadi pada saat itu kan, saya masih di gereja kayak konvensional, Mhm bawa anak-anak, kalau mhm Natal, kalau sekolah minggu bawa ke mhm situ. Sampai di satu titik tuh saya ngelihat, memang waktu sebelum-sebelumnya kayak ibu saya tuh pernah ke gereja-gereja seperti mhm, gereja karismatik ya. iya, Tapi itu pun saya nggak terlalu berminat-berminat amat, ya biasa aja lah gitu. Jadi hanya datang gereja ya udah pulang. Sampai satu titik juga ada temen yang ngajak, datang ke gereja karismatik mmm, waktu itu, "Yuk, ikut yuk," dia bilang gitu. Terus saya mulai, ya udah deh saya ikut, saya tertarik saya ikut. mmm, Kebetulan saya waktu itu ngajak suami saya, tapi, suami saya tidak pernah mau saya ajak gereja. Mungkin karena dia kan memang dari kecil mhm. memang udah di gereja konvensional. Oh, oke. Jadi dia merasakan kayak Bedalah ya? beda, Heeh heeh. gitu. Jadi dia bilang, "Enggak, saya nggak mau," gitu. Mmm, Terus dia nggak mau, ya saya gereja sendiri. mhm Dan akhirnya dia nggak gereja, "Enggak, saya nggak usah kamu aja." Dan itu saya jalanin, saya bawa anak-anak, anak-anak mmm, masih pada kecil, "Ayo mhm, kita ke gereja," pokoknya iya, kita datang. Di situ saya merasakan, ih enak ya, ada tepuk tangan, ada mhm sukacita, mhm, nyanyi gitu loh. Saya merasakan senang, saya merasakan hati saya damai. mmm, Tapi begitu pun tidak, pulang, ya ya udah, bukan yang mhm, berarti saya mau jadi pekerja, jadi apa, mhm nggak mhm, mau juga. Saya mhm, hanya tapi saya bilang sama suami saya, "Ayo dong," sampai sempet berapa tahun dia nggak mau ke gereja, saya bilang, "Ayo mmm, kamu ikut," nggak mau. Terus dia bilang, "Enggak lah, saya nggak mau." Sampai pada satu saat dia saya inget banget dia ulang tahun ke-40 kalau nggak salah. mhm, Di situ saya kenalan sama ada hamba Tuhan, kalau nggak salah namanya Pak Timotius Samosir. mhm, Saya ketemu waktu itu dia bawa khotbah, terus saya minta didoakan. "Pak, boleh mmm, nggak saya Pak Pendeta saya boleh didoakan?" "Boleh, Bu." Terus, kenalan karena saya juga orang Batak iya, ngobrol, "Tolong doakan suami saya bilang mmm, gitu. Karena dia kok nggak mau saya ajak ke gereja, mhm, saya bilang gitu. Terus saya didoakan, terus dia bilang, "Ibu juga harus berdoa sendiri, harus berdoa sendiri." mhm, Nah, akhirnya kan saya udah capek marah-marah iya, terus daripada ribut, saya pada saat itu hanya doa. Di situ saya mulai, saya mau doa aja deh minta sama mmm, Tuhan, "Tuhan, gimana caranya gerakin hatinya." Saya mhm, percaya pasti Roh Kudus akan menggerakkan hati suami saya. iya, Dan pada suatu ketika dia ulang tahun yang ke-40 saya bilang, "Nggak usah ada apa-apa ya, kita berdoa aja," saya bilang gitu. "Bikin acara aja mhm, ya, undang sepupu-sepupu saya, iya iya, kakak saya, undang aja ya di rumah ya." mhm "Terserah," dia bilang gitu. Kalau kayak gitu-gitu dia nggak ngatur, mhm, "Terserah kamu aja lah," gitu, "tinggal jadinya aja," gitu. iya, Dan saya kepikiran nggak tahu kenapa saya undang Pak Pendeta Timotius Samosir ke rumah. Saya mmm, hubungin, "Bapak bisa nggak ulang tahun?" "Oh bisa bisa." Dia datang, terus dia didoakan. Itu ya, Roh Kudus luar biasa ya. mhm, Tuhan kalau bekerja tuh nggak iya, setengah-setengah. betul, Dan nggak pakai nunggu lama. mmm, Kebesokannya dia bilang, "Saya mau ikut ke gereja." wow, Iya, jadi dari saat itu kami gereja mhm mhm. sama-sama Iya iya gitu. iya. Jadi
Jadi itu ya titik di mana ibu juga dan suami kembali bersama-sama bisa bergereja ya bareng. Iya, Tadinya kan bergereja bareng, sendiri iya. gitu ya. Tapi, Mhm. ada juga nih, boleh saya cerita lagi? Boleh. Setelah itu, saya merasa di titik nyaman dong, Mhm. suami udah mau ke gereja bareng-bareng. Ya. Ya udah saya jalani, terus saya juga pernah ikut, persekutuan doa, Mhm. saya datang beberapa kali, pokoknya saya ikut rajin sampai akhirnya Mhm. saya juga pernah masuk ke persekutuan doa itu. Mmm. Tapi saya nggak mau yang namanya, aduh nggak mau berkecimpung yang gimana deh, ala kadarnya aja Nggak mau istilahnya. terlalu aktif lah Nggak di mau dalam ya? terlalu aktif, karena Mhm. itu yang saya takutkan. Mhm. Sampai satu ketika, nggak tahu gimana saya tuh punya komitmen gini, saya tuh udah rajin ke gereja, baca Alkitab dong, baca Alkitab nggak pernah, istilahnya gitu. Mhm. Di situ saya mulai buka baca Alkitab. Mmm. Saya buka baca Alkitab, tapi seperti biasa lagi Bu, on off. Mhm. Jadi kadang karena tetap dengan dunia saya yang, seneng, dengan saya merasa, keluarga saya happy-happy aja kok, Iya. Tuhan ngasih berkat luar biasa. Mhm. Pada saat itu kami, bisalah menikmati berkat Tuhan, Mhm. boleh jalan-jalan dengan Mhm. keluarga gitu Mhm. kan ya, eee, Tuhan luar biasa. Jadi saya pikir kayak nggak ada tantangan mungkin ya, Mmm. gitu loh. Jadi saya menjalani hidup ini, ya enak aja dalam titik nyaman gitu loh. Baca firman ya udah ala kadarnya, habis itu udah. Sampai, suatu ketika, wah waktu itu saya sudah mulai, eee, rajin dengerin, sebelum Covid ya, Mhm. kan udah mulai tuh YouTube Iya gitu. iya. Sampai akhirnya ada Covid, Mmm. ada Covid, ada Covid waktu itu tahun 2020 ya, 2020 iya. 2020. Berarti kan aktivitas langsung melemah, nggak ada Iya. lagi kegiatan Mhm. arisan, Iya. jalan-jalan, Iya. hura-hura, nggak ada, Mhm. semua di rumah ketakutan Mhm. kan. Saya mulai, kerjaan kita apalagi, kalau Mhm. nggak ya udah deh saya baca Alkitab di situ. Iya. Terus saya buka, saya mulai rajin dengerin, itulah salah satu yang, titik awal juga merubah hidup saya, yaitu, saya dengar ada acara yang namanya Mesbah Doa, Mesbah Syukur yang Ibu Debbie Mmm. Basir. Iya. Di situ saya seneng ngeliatin Ibu Debbie, Mhm. waduh kok saya terberkatin banget ya. Mhm. Mulailah saya ulang-ulang semua, apa namanya, acaranya Mhm. beliau, saya ulang-ulang saya dengerin firman Tuhan yang dia sampaikan. Saya dengerin, terus saya mulai, "Ih kok saya seneng ya?" Mmm. Saya, mulailah saya mau baca Alkitab. Iya. Sampai pada satu ketika, kan Covid itu sebuah orang nggak kemana-mana. Mhm. Pada saat itu anak saya yang gede baru lulus dari UPH Oh. Hukum. Mhm. Nah, di situ juga ada kekecewaan saya, Mhm. yaitu pada saat itu Covid, dia tidak bisa diwisuda secara Oh. secara, Onsite lah onsite. langsung ya? Jadi akhirnya diputuskan secara online. Ah, Di situ ada titik kekecewaan saya, sedih sebagai banget. sedih. Mhm. Dan anaknya juga akhirnya kan, aduh gimana ya gitu, Mhm. sedih juga kan. Iya iya. Saya udah membayangkan, waduh dia, saya tahu waktu itu UPH itu kan maksudnya, eee, memang universitas yang di bawah, dia kekristenan Iya, ya. heeh. Dan saya lihat, saya dengar ceritanya, dan saya Mhm. juga pernah datang ke sana waktu Mhm. itu, "Mah, nanti kalau aku lulus di sini ada," itu kan Oh, udah udah ngebayangin. ngebayangin, tiba-tiba kita kecewa, Mhm. "Ya ampun, jadi kita nggak bisa ini ya Nak ya, Mhm. nggak bisa." Setelah itu belum lagi anak saya nggak bisa kerja dong. Setelah Nah, lulus ya udah iya, nggak bisa kerja, terbatas karena Covid ya? terbatas karena Covid. Mhm. Akhirnya singkat cerita, karena anak saya kebetulan Kevin ini yang paling besar hobi masak, Mmm. dia suka masak. Iya. Saya juga orangnya suka masak sebenarnya, dan Mmm. bahkan kan saya juga suka terima pesanan kue Oh gitu? gitu. Iya, Wow. jadi saya bilang, "Vin, kita bikin makanan yuk, yuk Mhm. kita coba-coba." Akhirnya sampailah kita membuat suatu makanan, Mhm. yang mana secara online ya, pakai Mhm. Gojek Iya waktu iya, itu. mhm. Karena orang kan nggak ada yang keluar. Bener. Jadi lumayan banget pesanan kita tuh, Oh. lumayan lah, Heeh. saya ngerasain banget, waduh Mhm. lumayan banget berkat Tuhan ya. Mhm. Sampai ke satu titik kita nyewa kitchen, Mmm. karena udah lumayan lah uangnya. Mhm. "Mah, daripada ini habis ini kita nyewa kitchen aja yuk." Karena kan rumah kami di Depok. Mhm. Kalau kitchen kita nyewa di Kemang tuh di Betul, di tengah-tengah untuk ngantar. tengah-tengah. Kita nyewa Mhm. kitchen di Mhm. Kemang. Akhirnya saya dan Kevin dan adiknya Jovan ikut ngebantu. Mhm. Pada satu hari saya pulang dari kitchen, Mhm. padahal saya cuma pakai sendal jepit. Mmm. Saya turun dari mobil, memang hujan tapi udah selesai hujan. Mhm. Saya turun, jatuh, saya kepleset. Mmm. Kepleset itu kaki saya tuh udah melintir, jadi kaki saya tuh udah begini. Mmm. Aduh, terus saya udah teriak-teriak, saya nangis, "Aduh nggak Mhm. bisa," saya bilang, mau berdiriin udah nggak bisa. Iya. Akhirnya Kevin manggil adiknya dan,
papanya keluar, saya Mm-mm. dibopong, udah nggak bisa Mm-mm. lagi. Saya dibopong, dibawa di ruang tamu, itu udah memar, udah gede banget itunya, udah Mm. gede, udah ungu langsung. Mm-mm. Saya juga bingung, ini kok cepet banget sampai gitu. Mm-mm. Terus injekin, kata suami saya gitu, diinjekin nggak bisa, sakit. Mm. Sampai akhirnya besok kita mutusin kita bawa ke alternatif. Yeah. Saya pikir ke Seleo biasa. Mm-mm. Karena kan itu kan COVID, saya juga takut ngapain dibawa ke rumah sakit. Saya Mm-mm. pikir bukannya sembuh, semakin bengkak. Mm-mm. Dikasih kayu ininya, Mm-mm. malam-malam saya teriak-teriak, Mm-mm. nangis-nangis. Karena teman ada yang tahu kondisi saya sakit, dia bilang, kamu udah foto? Saya bilang belum. Aduh jangan didiemin, harus Mm-mm. difoto loh, di Iya. ronsen. Akhirnya singkat cerita, karena kebetulan di kompleks kami tuh, di depan kompleks tuh ada klinik ya, Mm. klinik yang bisa foto ronsen. Iya. Akhirnya saya pergi ke situ, kebetulan yang pemiliknya juga tetangga, saya juga konsultasi sama dia, udah pergi aja ke situ, dia bilang gitu. Jadi saya udah dibopong lah, udah nggak bisa jalan pokoknya. Di foto, saya pulang, nanti saya kasih tahu ya, kata istri dokter ini. Iya. Tapi dia telepon saya di tengah jalan, Jen kamu harus cepet ke rumah sakit, dia bilang gitu. Karena ini patahnya 3 ruas. Saya kaget, patah 3 ruas. Dia rekomenin kita untuk pergi ke rumah sakit Siloam. Waktu itu rumah sakit Siloam di TBC Matupang. Pergilah kita ke sana. Di sana dicek sama dokter, saya kaget. Dibilang sama dokter harus operasi sekarang juga. Wah, saya nangis. Karena saya takut banget. Kita mau ke sana aja tuh udah pakai, aduh, udah double masker, keadaan pakai lagi face seperti shield. itu Aduh, ya. udah ngeri banget ya. Iya. Jadi kita ngelihat rumah sakit aja udah kayak trauma ya. Bener. Terus saya harus pikirin dulu dok, nggak segampang ini. Kami pulang, kita rundingan, terus saya bilang saya nggak mau dioperasi, saya bilang gitu. Karena pada saat itu juga COVID, kita nggak tahu ya sampai kapan. Iya. Otomatis pekerjaan-pekerjaan kan juga semua berhenti. Karena suami saya kan bukannya kerja sama orang, tapi Iya. usaha sendiri. Iya. Jadi kita juga harus save money dong. Saya pikir, aduh, saya nggak mau. Oh, waktu itu saya tanya berapa biayanya. Dia bilang 150 juta paling sedikit. Karena itu 3 ruas. Iya. 3 ruas ya itu 1 ruas. Saya nggak tahu lah kan dipasang pen. Wah, itu dari tahun 2020 kan COVID ya. Kejadian yang saya jatuh tuh 2021. Jadi akhirnya saya bilang kita nggak tahu. Aduh, saya nggak mau. Wah, saya nangis tiap malam. Saya bilang saya nggak mau. Bawa saya ke rumah sakit lain. Saya mau minta rumah sakit lain. Bawa saya ke dokter lain. Jadi saya selalu mengandalkan diri saya sendiri. Saya merasa saya dengar dokter ini dia kayaknya jago tuh. Mungkin kamu nggak pakai operasi gitu. Pergi lagi ke dokter kedua, kecewa. Harus operasi. Pergi lagi ke dokter ketiga, operasi. Sampai ke dokter keempat, operasi juga. Sampai saya udah daftar, sampai saya bilang, aduh, yaudah kita yang dekat rumah aja dia daftar, tapi masih minggu depan, dia bilang gitu, kata suami saya. Nah di situ saya waktu itu lagi ikut khotbahnya Bu Debi hari Minggu, gitu. Jadi ibadah raya, ibadah Minggu. Di situ saya Bu Debi bilang apa? Di situ 1 Petrus 5 ayat 7 itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena Ia yang memelihara kamu. Terus saya mikir di situ, kok kena banget di hati saya ya. Saya harus menyerahkan. Saya terlalu khawatir, terlalu mengandalkan kekuatan saya. Saya pikir dokter ini nggak akan operasi, dokter. Saya coba-coba, tapi akhirnya kecewa. Sampai akhirnya tiba-tiba suami saya masuk. Suami saya masuk bilang, aku tuh baru inget loh, dia bilang gitu. Kenapa kita nggak pergi ke dokternya Mami? Jadi ada dokter Mami saya mau operasi, waktu itu Mami jatuh, panggulnya kena di rumah sakit Mayapada, TBC Matupang. Terus saya bilang, oh iya benar juga ya, saya bilang gitu. Iya coba aja ya, saya daftarin. Akhirnya dia daftarin. Terus di situ kita sepakat sama suami. Udah yang dokter minggu depan nggak usah pergi, kata suami saya. Udah cukup, capek kamu kasihan. Berapapun maksudnya biayanya ya saya kan adain, udahlah nggak apa-apa lah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa lah, hari esok kata suami saya gitu. Yang penting kesehatan dulu. Kalau uang tuh bisa dicari, kata suami saya gitu. Kita doa dulu. Ya udah, kamu juga harus berserah ya, kata suami saya. Iya. Ya, kita janji ya, apapun yang dokter itu bilang, kalau disuruh operasi tidak pergi lagi ke dokter selanjutnya, kata suami saya. Iya. Terus kita doa, besoknya kebetulan itu hari Minggu, Senin kita pergi ke dokter itu. Dokternya saya bawa hasilnya. Terus kebetulan dokternya juga anak Tuhan. Terus saya di situ saya udah bilang, saya nggak mau operasi dok, saya takut, saya gini. Terus dokternya bilang, oke, kita cek lagi, kita ronsen ya Bu, dia bilang. Di ronsen lagi tunggu sebentar, nggak usah pulang. Begitu dia lihat, dia bilang, memang sih ini ruas yang ini harus sebenarnya dioperasi, dia bilang gitu. Tapi gini deh, ini saya akan gips untuk, tapi bukan permanen ya, sementara saya ikat gitu ya.
supaya nggak goyang ke sana ke sini. Terus saya juga dikasih vitamin, dia bilang selama 3 minggu kita jalanin dulu, tapi nanti 3 minggu balik lagi. Iya. 3 minggu balik lagi nanti akan difoto. Tapi apabila saya lihat hasil memang harus dioperasi, tolong jangan ditunda. 1-2 hari harus keputusan operasi. Jadi nggak boleh tunda lagi. Ya saya bilang, "Ya dok, saya pulang." Iya. Nah saya pulang menjalani hari-hari 3 minggu itu, setiap hari saya kerjanya cuma nangis di kamar. Saya bilang, saya sampai tanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa ya pada saat saya baru mau berkomitmen, saya mulai lagi rajin-rajinnya, mulai cinta Tuhan gitu lah, cinta mula-mula, Iya. mulai nonton ini, tapi kok gimana ya, kok Tuhan malah kasih ini, Tuhan izinin, apa maksud Tuhan sebenarnya?" Di situ saya nangis menyalahkan Tuhan, tapi terus saya buka YouTube Bu Debbie lagi, menguatkan saya lagi, sampai saya bilang, "Apa ya yang terjadi sama hidup saya?" Karena semua dokter tuh bilang, "Kamu kalau nggak dioperasi, kamu nggak bisa jalan." Itu yang bikin saya jadi down. Kok nggak bisa jalan? Karena ini 3 ruas. Ada lagi dokter yang menyatakan, "Awas nanti bisa bengkok tulangnya, apa." Jadi saya semakin kayak orang ketakutan. Iya. Nah, di situ dalam 3 minggu setiap hari saya cuma nangis, minta sama Tuhan, doa. Saya udah nggak punya kekuatan apa-apa, hanya itu yang saya bisa berdoa dan saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya udah suka-sukanya Engkau." Saya berserah. Iya. Sampai satu titik saya bilang sama suami saya, "Mungkin saya punya dosa sama kamu," saya bilang, "Saya minta maaf," saya bilang gitu. "Mungkin saya pernah jadi istri yang membangkang, mungkin hari-hari saya, kadang kan saya juga hari-hari saya yang sibuk kemarin itu saya nggak peduli kan, yang penting kesenangan saya. Saya udah ngerasa dulu saya ngurusin anak saya, kok dari kecil sampai ini, sekarang anak-anak udah gede, boleh dong saya senang-senang." Tapi ya itu jalannya mungkin salah ya. Saya terlalu banyak menghabiskan waktu di luar gitu loh. Bagi saya happy-nya saya di luar gitu loh. Gitu. Sampai saya minta maaf sama suami saya. Dan suami saya bilang, "Enggak, kamu nggak salah. Udah jangan begitu," dia bilang gitu. Sampai pada kita kembali lagi ke dokter pada setelah 3 minggu. Dan dokter juga kaget. Dokter shock luar biasa. Dia bilang, dia sempat diem. Dia bilang, "Wah, puji Tuhan," dia bilang gitu. "Ini saya juga kaget ya hasil fotonya," dia bilang. Saya juga sampai merinding. "Kok tulang-tulang apa kalis ya yang tipis itu udah mulai hanya dalam 3 minggu." Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di situ saya nangis. Luar biasa. Saya bilang, "Terus gimana dokter?" "Ya, ini mukjizat." Kalau saya bilang ini mukjizat. Ya udah kita jalani, saya buka, saya ganti perban. Tapi ya antara 4,5 bulan sampai 6 bulan ada di tempat tidur, maksudnya harus pakai tongkat. Dan nanti setelah 3 bulan datang lagi ke sini, ya dia bilang gitu. Oke, ya saya jalani hari-hari itu. Saya pikir, wah proses saya udah nih cukup sampai di situ ya Tuhan. Kan kita manusia suka menawar, udah ya Tuhan, nggak ada apa-apa lagi ya Tuhan gitu. Tapi ternyata berapa bulan setelah, mungkin 1-2 bulan ya, kok ada aja penyakit saya. Tiba-tiba saya pernah lagi makan di ruang makan, saya nggak bisa ngangkat sendok, kayak orang stroke. Saya angkat, "Loh ini kenapa?" Saya bilang gitu. "Yang ini kenapa? Kok aku nggak bisa ini? Ayo makan." "Nggak bisa," saya bilang gitu. "Ini nggak bisa diangkat," saya bilang gitu. Saya lemes. Dibawa sama suami saya ke tempat tidur. Di tempat tidur saya udah mulai ngerasa kayak mau blank, gimana sih. "Kok kaki saya nggak bisa digerakin ya?" Saya bilang gitu. "Ini nggak tahu kenapa," saya bilang gitu. Telepon dokter yang memang dokter keluarga yang memang kita coba coba deh, dia bilang. "Tensi," dia bilang gitu. "Tapi di tensi oke kok dok," gitu. "Coba kasih apa namanya, minuman apa sih, ion ya, yang ada ionnya ya, cari coba." Tapi lemes. Akhirnya saya bilang, saya udah ngerasa badannya nggak enak. Saya bilang, "Bawa saya, bawa." Saya bilang, "Saya nggak enak, saya takut nih, saya takut mati gitu loh, tiba-tiba saya mati gitu." Akhirnya dibawa, digendong sama anak-anak. Dibawa ke rumah sakit, singkat cerita diperiksa semuanya, itu juga dalam COVID kan. Diperiksa dulu ada COVID apa enggak, positif apa enggak. Diperiksa ternyata natrium saya rendah. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, lemes gitu. Udah dikasih obat dan sebagainya, disuntik, nggak apa-apa, mau dirawat apa enggak? Saya bilang, "Saya nggak mau dirawat ya," saya bilang gitu. Karena itu lagi, ketakutan terus. Pulang, dibawa pulang. Bawa pulang, sakit lagi. Berapa minggu lagi sakit lagi. Dibawa ke dokter, pulang lagi. Sampai setelah itu masih aman, mungkin sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan, saya nggak bisa napas. Jadi saya tidur tuh begini.
selama 4 hari saya tidur gini nih. Karena kalau saya giniin nggak bisa napas saya. Jadi Oh, mau narik aja udah nggak bisa. wow. "Aduh ini kenapa ya?" Saya Mhm, bilang gitu. Suami saya bilang, "Ayo dibawa ke rumah sakit." Saya nggak mau. mhm, Jadi sempet juga jadi kayak saya senewen gitu loh. mhm, Terus suami saya bilang, "Terus mau diapain kalau nggak? Kalau kamu ke rumah sakit takut? Terus kamu mau ngapain di sini? Terus gimana?" Saya juga nggak tahu cara penanganannya iya, gimana. Akhirnya karena pada saat itu saya udah nggak tahan, itu pagi itu jam mhm, 2 saya bilang, "Bawa ke rumah sakit." "Udah nggak tahan," saya bilang, mhm. "napasnya udah udah setengah-setengah, Susah udah ya? susah." Mhm, Di mobil dibawa, anak-anak udah pada nangis-nangis. mhm. Karena di situ bener-bener saya nggak bisa napas dan saya merasa, kayaknya saya mau dijemput ajal deh, kayaknya saya mau Oh, mati deh. mhm, Dan saya inget banget pada saat itu, saya hanya bisa tangan sambil saya memuji Tuhan. Saya mmm, penyembahan. Dan saya tahu banget lagu apa yang sampai detik ini selalu ngingetin masa-masa mhm, yang saya sulit kehabisan napas. mhm, Saya nyanyi, "Pertolonganmu begitu mmm, ajaib." Saya nyanyi sambil ulang-ulang mhm, sampai saya nangis gitu loh. mhm, Dan di situ yang saya rasakan, sesak napasnya nggak berubah, mhm, masih. mhm, Tapi satu ya hal yang saya rasakan adalah saya punya kekuatan baru. wow, puji Tuhan. Dan saya ngerasa Tuhan ngomong sama saya, Ya, "Jen, gak usah takut, mhm, saya pegang tangan kamu." mmm, Jadi sesak napasnya tuh nggak hilang, mhm, tetap sesak napas. Sampai saya dibawa ke rumah sakit dan saya dilempar dari rumah sakit ini ke rumah sakit ini, nggak ada yang mau terima. Karena katanya penuh mhm, jawabannya. mhm, Saya bilang, "Ini saya udah nggak bisa napas, gimana saya mau mati di sini?" Saya bilang mhm. gitu. Akhirnya ada satu rumah sakit yang mau terima, itu pun nggak diterima di kamar dulu. Karena kan harus IGD dulu ya? ada satu tempat di Mayapada tuh ada satu gedung yang memang untuk orang Covid. Jadi Oh, saya ditaruh di ruang Covid. mhm, mhm, Saya bilang, "Saya kan nggak Covid," saya bilang mhm. gitu. "Nggak bisa, Bu. Saya nggak tahu Ibu nih sesak napas ini adalah tanda-tanda ya Iya, iya, Covid, Bu." pada saat itu emang Iya, tanda-tanda Covid ya, sesak jadi saya napas. dengan ketakutan, Iya, udah nggak bisa napas, mhm, disuruh pakai masker, disuruh mmm, pakai facelift, saya iya, bilang, "Ah, pokoknya nggak enak banget pada mhm, saat itu." iya, Saya ditaruh di gedung khusus untuk Covid, diperiksa, mhm, baru setelah, karena saya nangis, saya bilang, saya nggak mau." Kebetulan kan dokter yang ngerawat kaki saya di situ, mhm, Dokter Beni Tumbelaka. iya, Jadi saya bilang, "Saya mau ketemu Dokter Beni." Akhirnya mmm, Dokter Beni itu waktu itu direkturnya Mayapada. Dia nemuin saya dan dia lihat memang ini pasien saya. iya, Akhirnya saya dipisahkan dari mmm, tetap di gedung Covid, tapi ada ruangan khusus. iya, Karena saya bilang, "Dok, saya percaya, saya yakin saya nggak Covid," saya bilang mhm, gitu. Sampai 2 kali diperiksa dan dinyatakan negatif. mhm, Akhirnya saya diobservasi, iya, jantung, paru-paru, semuanya bagus, semuanya baik. mhm, Tapi dibilang harus diobservasi selama 8 hari. iya, Dokternya sendiri bingung, mmm, "Ibu ada turunan asma?" Saya bilang, Kayaknya ada oma saya, tapi saya nggak pernah asma ya, dari mhm, kecil sampai ini nggak pernah asma." iya, Terus setiap saya sesak napas diperiksa, kalau asma itu kan ada mengi ya, ada setiap kalau diperiksa sama dokter ada bunyi kan, mhm, iya, ada "ngik" gitu. iya Ini betul, nggak ada. Jadi dokter pun bingung, ini sebenarnya sakit apa mmm, sih? Diperiksa ulang, dibilang pertama ada pneumonia, ternyata nggak ada. mhm, Ternyata ya udah saya 8 hari dirawat, di mhm, situ ditemenin anak iya, saya yang gede, mhm, dia juga yang menguatkan saya mhm, dan saya sangat bersyukur. Bersyukur gini loh, punya keluarga, yang bagi saya adalah surga di bumi, gitu loh. iya, Surga di bumi yang saya rasakan adalah iya, punya keluarga yang sangat mendukung kita, mhm, yang sayang sama kita. iya, Mereka peduli banget dari mulai suami saya, walaupun saya nggak punya anak perempuan, kalau kata mhm, orang kan anak perempuan ya iya, yang merhatiin kita. Tapi saya percaya, mhm, anak laki-laki pun punya hati kok, iya, punya kasih kok sama mhm, mamahnya gitu loh. iya, Malah, papahnya bilang, "Udah nanti papa," nggak usah, papa kan juga udah umur, bahaya," mhm, dia bilang gitu. mmm, "Udah biar Kevin yang muda, iya, mau gantian sama adenya juga mau nemenin, nggak usah, abang aja." Jadi dia nemenin saya selama 8 hari, dia tidur di rumah sakit, mmm, dia nemenin saya, nganterin saya ke kamar mandi. iya, iya, Karena kan pada saat itu udah sakit, kaki iya, nggak masih dalam bisa, pemulihan ya? iya, kaki saya kan nggak bisa, Mhm, jadi mhm, pakai tongkat. Jadi heeh, iya, saya pikir Tuhan lengkaplah sudah. Ya udah hari-hari saya cuma nangis di rumah sakit, nyanyi, dan mhm, pada saat itu Tuhan saya ngerasa begitu saya, memuji Tuhan, mhm, saya, menyembah Dia, saya iya, ngerasain banget. Sakitnya belum hilang, tapi kekuatannya ada damai ekstra. Iya, sejahtera ada ya? damai sejahtera dan Tuhan kasih kekuatannya tuh ekstra. Mmm, Jadi saya kuat. Tadinya saya kayak udah menyerah, iya, iya, "Ya udah Tuhan, ya udah mati aja deh, mati," udah mhm, gitu. mhm, Tapi ternyata enggak, Tuhan pegang mmm, tangan saya dan, eee, satu yang bikin saya kuat itu adalah Tuhan Tuhan bilang sama saya, "Jangan takut, mmm, aku ada di sini." Itu yang wow, memberi
kekuatan ya buat Iya saya ya. iya iya, Iya. keren, luar biasa. Iya, pengalaman yang begitu luar Iya. biasa ya, Bu Jen ya. Nah, Bu Jen, dari pengalaman itu, siapa orang yang bisa membawa Ibu kembali kepada Tuhan? Mmm, Yang mungkin dalam kehidupan ini, banyak hal yang dilalui ya, iya selain keluarga, suami dan anak-anak yang saling mendukung iya pasti ya. Tapi ada nggak sosok lain yang, mendukung Ibu kembali, mulai mulai bangkit lagi dari kehidupan rohani yang iya mungkin udah mati ya iya, kalau bisa betul, dibilang, tapi boleh bangkit lagi, iya. ada Nah, siapa? jadi ketika saya akhirnya sembuh, eee saya juga nggak sampai 6 bulan, setelah 6 bulan kan lepas gips, tapi Mhm kan hanya bisa pakai tongkat. mhm, Dokter bilang harus, dibawa fisioterapi, iya, paling nggak, "Bu, 1,5 bulan lah Ibu bisa lepas." mhm, Tapi saya mengalami mukjizat yang dahsyat lagi gitu loh. mmm, Hanya setelah dilepas saya ikut waktu itu fisioterapi hanya 2 kali, oh, hanya 2 kali, seharusnya berapa kali? 6 kali. Oh, Kan 1,5 bulan, heeh seminggu heeh, sekali seminggu sekali. iya, Tapi pada saat itu saya habis ikut mesbah pagi ya. mhm Mesbah pakai Ibu Debbie Bashir, mhm, setelah itu saya lupa. Jadi kan harus pakai tongkat. iya, Suami suami saya kayak biasa dong lagi ke depan lagi ngapain, tiba-tiba saya, setelah itu kan saya rutin ya ikut mhm. doa paginya Bu Debbie. Saya turun, saya lupa pakai tongkat, terus saya jalan. Terus saya teriak aja gitu, Yang." Terus suami saya gini, "Lah kok kamu pakai tongkat?" Saya juga lupa, saya bilang, Heeh. "Hah, puji Tuhan," saya bilang gitu. Jadi saya Oh, udah lepas tongkat, iya iya padahal iya. dokter bilang, "Nanti Mhm pelan-pelan, jangan mhm lepas tongkat dulu, mhm nanti setelah 6 kali fisioterapi." mhm, Tapi saya lepas tongkat dan emang saya lupa, saya jalan. Itu oh, mukjizat dari Tuhan yang luar biasa. iya, Dari situ saya nangis, saya terima kasih sama Tuhan, dan dari situ saya bilang, "Tuhan, saya punya komitmen. mhm Tuhan, saya nggak tahu apa rencanamu, mhm, tapi pakai saya. Saya mau dipakai mmm, Tuhan." iya iya, Gitu. Dari situ mmm, terus, nggak sengaja juga kami pergi, waktu itu ini lompat cerita iya, ya, mhm saya udah sembuh, mhm, ada temen arisan kebetulan di iya, perkumpulan Batak juga. mhm, Terus dia bilang, "Datang dong ke gereja mmm, saya lagi ini nih, jadi pekerja di gereja ini." mhm Kita datang kita datang sama suami pertama sekali, 2 kali mhm datang, "Oh iya ya, asik juga, ya udah kita mhm, besok datang lagi." Secara tidak sengaja kita diajak ada beberapa pasangan lagi, iya, istilahnya gini loh, kalau saya bilang kayak diceburin gitu. mmm, Tahu-tahu kita datang, dijadiin, bantu-bantu di situ. mmm, Bahkan sama, kita didoakan. iya, Waktu itu kita didoakan sama Pak Konrad Supit ya, oh, iya kita iya, didoain, mhm "Yuk, ayo dong ngelayanin gereja." mhm Ya, saya di situ, karena kami 3 pasang gitu, mhm diajak oleh, temen kita, mhm namanya Kak Rosi. mhm, Jadi kita diajak sama Kak Rosi, "Ayo dong bantu-bantu dong Jen di sini." Ya. Tapi nggak tahu gimana, kita kan tadinya nggak punya niat untuk jadi pekerja atau apa, mhm enggak biasa-biasa aja gitu mhm kan seperti saya bilang, "Aduh mhm, biasa-biasa aja," gitu, iya, tapi saya baca Alkitab udah mhm rajin, mhm, udah mulai komit gitulah iya, ya. Tapi satu titik yang 2 pasang ini kebetulan, memang nggak mau ya, memang, mmm, kayaknya kok jadi, "Jen, gue nggak mau deh ah, kayaknya lo aja deh." Tapi kenapa kita jadi sama suami menikmatin, mmm, saya malah senang, kita jadi aser di situ. iya Pokoknya singkat cerita, saya di situ jadi ikut bantuin. iya, Dan teman-teman dimulailah komunitas kita tuh adalah akhirnya kan orang-orang yang komunitas di Kristen kan. mhm, Saya kenal sama pendeta ini, saya kenal sama pendeta ini. Akhirnya sampai satu saat ya di situ kita, yang temen saya yang 2 pasang ini malah udah nggak mau. oh, Mereka nggak oke, mau, "Aduh mhm kalau saya punya gereja soalnya nggak mhm bisa." Nah yang satu mhm, lagi juga nggak mau. iya, "Oke nggak apa-apa." Terus saya bilang sama suami saya, "Kayaknya enggak deh, kita sukacita ya di sini, udah mhm, kita jalanin ya." Dari situ kita jalanin, iya. kita di situ sampai akhirnya saya ketemu sama, ada pendeta namanya Pak Jeki Melor. Dia juga Oh, iya ya Pak Jackie Jeki Mellor, Melor. iya iya. Jadi kan kita jadi deket kan, Mhm mhm, jadi kita suka kan di situ juga ada komsel, ada mhm, apa. iya Sampai pada satu titik singkat cerita Pak Jeki Melor itu pernah ngajak saya akhirnya kan saya rajin, iya, terus saya juga ada rajin ikut, ada PD, saya juga ikut di situ, mhm, ikut ngebantu gitu iya, istilahnya. Sampai pada satu, ketika ya perjalanan saya di gereja itu, saya apa aja saya kerjain, mau mhm, angkat bangku, terus disuruh akhirnya mulailah, "Jen doa ya, doa persembahan," mmm, jadi doa pembuka, ya udah mhm mulailah saya ikutin. mhm Yang awalnya tadinya nggak mau, ya mhm udah
Tuhan yang suruh kali ya. Mhm. Dan ya udah kita ikutin sampai satu ketika Pak Jeki Mellor ini ngajak saya, kebetulan kan dia memang concern di bidang pelayanan di lapas. Iya iya. Jadi dia ngundang saya tiba-tiba, "Bu Jen, saya mau undang untuk pembicara ya." Saya kaget, "Hah, Mhm pembicara?" Saya bilang gitu. mhm. Kebetulan memang dulu saya pernah punya ngomong sama suami saya bilang, Mhm. "Yang saya pengen deh ngelihat orang tuh pelayanan di penjara, pengen deh sekali-sekali ikut." Saya bilang gitu. Iya. Tapi saya mau jadi bagi-bagi makanan. Mhm Suami saya pada saat itu menentang terus terang, mhm "Mau ngapain kamu di penjara? mhm Jangan perempuan." "Enggak, tapi kayaknya asik aja deh." Udah dong, saya pikir mhm. ya udah. Pernah saya diajak waktunya nggak cocok. Jadi Iya. saya pikir, "Ah udahlah, mungkin Tuhan belum kasih saya ke situ." Mhm Sampai akhirnya Pak Jeki Mellor ajak saya. mhm. Saya bilang, "Pak, ya saya jadi bagi-bagi makanan kan?" "Iya, saya ikut ya, Pak." "Enggak, saya nggak suruh jadi bagi makanan. Saya suruh kamu pembicara." Di situ saya syok. "Hah? Pembicara, Pak?" Saya bilang sama suami saya, Iya. "Ini Pak Jeki ini nggak salah ya?" Saya bilang gitu. "Saya mau ngomong apa?" Saya bilang Mhm gitu. Terus suami saya bilang, "Udah, berarti Tuhan yang suruh kamu. Ayo, mhm apa janji kamu?" Terus saya mhm. digituin, Iya. saya diingetin, "Ingat nggak? Sampai kamu ngotot sama saya. Pokoknya saya mau pelayanan penjara. Kamu bilang kan?" Saya udah bilang, "Nggak usah lah. Iya iya. Mungkin Tuhan mau suruh kamu ke situ." Mhm Akhirnya singkat cerita saya jalanin. Lalu saya bilang, "Pak Jeki, nanti saya malu-maluin." Terus Pak Jeki bilang, "Bu Jen, nggak ada yang malu-maluin ikut sama Tuhan." mhm. Terus saya juga ingat ya, oh iya ya, semua kan dipersiapkan sama Iya. Tuhan. Daud aja yang nggak bisa apa-apa bisa ngalahin Goliat. Saya pikir Mhm saya cuma doa sama Tuhan, "Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan membuat saya malu, mhm. biarlah saya boleh jadi berkat untuk orang-orang di Iya. penjara." Jadi akhirnya saya yang tadinya aduh keringet dingin, bukannya saya takut sama orang-orang di Heeh penjara, Bu. heeh Yang orang-orang lain mungkin pada, "Ih kok serem ya, kamu mau heeh. ya?" Saya bukan takut itunya, saya takut ini mau ngomong Iya, apa? Untuk takut salah berkhotbah ngomong takut salah juga ya? ngomong, "Ini apa yang mau saya khotbahin?" Saya bilang Mhm gitu. Akhirnya waktu itu saya inget tuh, saya mhm. harus bawa tentang, kan Hari Merdeka 17 Iya iya. Agustus. Akhirnya saya bawakan aja tentang soal kemerdekaan, Mmm. supaya bebas dari keterikatan dosa, saya Iya pikir iya. gitu. Akhirnya semuanya dilancarkan, Tuhan baik. Ya sejak saat itu, Tuhan menggiring saya, Mmm. dan yang saya paling bingung digiringnya tuh untuk menjadi pembicara-pembicara di penjara. Terus karena saya akhirnya sama Pak Jeki udah Mhm. diajak sekali gitu Iya. kan. Jadi saya mulai kayak seneng Mmm. melayanin. Jadi saya udah mulai, datang ke pelayanan-pelayanan, ke penjara, kadang Mhm. diajak sama Ibu Elizabeth Nuning. Oh, iya Ibu iya iya. Elizabeth ngajak saya, Iya. "Ayo Jen ikut yuk, bantu saya." Saya bilang, "Siapa Mhm. pun yang mau ngajak saya ke pelayanan penjara saya mau. Iya. Nanti saya di sana jadi WL, apapun Mmm. saya kerjain." Saya bilang, "Doa syafaat atau apapun pokoknya saya mau melayani." Iya. Singkat cerita begitu, lalu, saya kan udah pindah, udah nggak di gereja yang diajak Iya. sama teman lagi, Mhm saya udah nggak di situ lagi karena mhm banyak kegiatan, mhm intinya saya pengennya ya udahlah saya, melayani-melayani aja. mhm. Karena mungkin kalau di satu gereja kan nggak, eee bukan nggak boleh ya, tapi mungkin ada Iya aturan-aturan iya, ya, ada betul. seperti itu. Mhm Akhirnya mulailah saya sering jadi pembicara-pembicara. mhm. Sampai satu titik, waktu itu saya ikut, ada perkumpulan ibadah wanita. Iya. Di situ saya lumayan aktif, kita Mhm pelayanan kemana-mana, misi mhm. untuk misi, sosial lah pokoknya ya. Mmm. Tapi karena sesuatu hal, dibubarkan, itu Mmm. dibubarkan, Mhm. dan jadi saya juga ya akhirnya ya melayaninya ya Iya melayani di penjara-penjara. iya. Sampai ada titik saya ketemu dengan, seorang pendeta yang memang udah lama ketemu, Mhm. tapi terus, kok saya digiring ke, akhirnya melayani untuk di gereja Bapak, pendeta itu Iya. ya. Terus sering, seiringnya jalan, kebetulan saya kayak punya trauma lagi. Saya pikir saya nggak mau ikut dalam satu gereja tertentu. Mmm. Saya bilang, "Biarlah saya begini bebas, saya mau kemana aja." Saya bilang gitu. Nggak tahu gimana pokoknya saya bilang, "Saya mau pelayanan. Saya tidak penting saya harus berdiri di atas mimbar. Bagi saya pelayanan itu buat Tuhan, Iya. bukan buat manusia. Saya nggak Mhm. perlu kok dilihat manusia." Saya bilang Iya. gitu. Tapi akhirnya ada satu titik di mana, saya diajak untuk, diwadahi lah ya. Mhm. Saya dipanggil oleh Bapak Pendeta itu, Pak Victor Abraham, Mmm. terus dia bilang, Ibu Jen harus diwadahi, ayo saya Iya akan mentabiskan sebagai evangelis." iya. Tapi pada saat itu saya juga belum mau, jujur Mhm aja Bu. mhm Saya pikir, "Enggak ah, saya nggak mau," saya bilang gitu, mhm. "saya belum mau. Saya takut gitu loh, nanti di gereja ada apa ya, saya pikir, aduh nanti ada aturan yang tidak bisa saya
jalanin. Mhm. Saya juga nggak bisa kalau yang namanya di dalam gereja Mhm. kepastoralan. Mhm. Saya lebih baik begini, saya lebih senang melayani secara misi. Iya. Saya pergi kemana-mana karena Mhm. sepertinya itu yang panggilan saya, Beban yang Tuhan taruh ya di beban yang hati. Tuhan taruh Iya. di saya. Sampai pada akhirnya saya diskusi sama suami saya, ya udah Mhm. nggak apa-apa lagi, nggak apa-apa lah. Mhm. Terus hamba Tuhan itu juga bilang, ibu perlu diwadahi, dia bilang Mhm. gitu. Kan Betul. nggak ada salahnya Bu Mhm. diwadahi. Ibu boleh nengokin rumah ibu ini sebulan sekali, nggak Mhm. apa-apa. Mhm. Sekali dalam sebulan, ibu Mhm. bebas kok. Ibu mau memberitakan kemana aja. Ya. Akhirnya saya berdoa, ya udah, Mhm. saya ikut. Akhirnya saya diwadahi, saya ditabiskan jadi evangelis. Itulah Sampai akhirnya jadi sampai akhir evangelis ini. ya. Wow, Iya. perjalanan hidup yang luar biasa ya Bu ya. Nah, perjalanan hidup Ibu juga tadi sudah diceritakan bagaimana setelah menikah Iya. dengan Pak Erik Fikpolian Tambunan Tambunan, ya, iya. suami Ibu, Iya. mantan pacar itu Iya, ya. mantan pacar. Yang Tuhan sudah rubah luar Iya, biasa betul. ya. Ya, sudah Dan Ibu dirubahkan. juga dikaruniai 2 anak, Betul. Kevin Nathaniel Sebastian Iya. dan Jovan Noel Serafino Serafino ya. Tambunan, Nah, iya. dalam perjalanan Ibu ya sampai Mhm. Ibu pulih, bagaimana mereka melihat, kesaksian Ibu di dalam hidup mereka? Apa sih efek yang paling kelihatan di dalam diri anak-anak setelah melihat perjalanan mamanya ya dari mulai, nggak pelayanan sama sekali, Iya, dari mulai nggak baca Alkitab betul. ya, ke gereja juga ya hanya ke gereja Iya, aja, sampai sekarang akhirnya bisa jadi evangelis. iya, Gimana tuh efeknya apa? Buat suami iya, juga anak-anak? iya. Mhm. Kalau suami saya sangat mendukung. Dia Mhm. sangat senang sekali. Iya. Walaupun kadang kalau saya bilang, "Ayo dong kita maju sama-sama," dia nggak mau. "Aduh Mmm. kamu deh," pasti gitu. Iya. "Enggak ah, udah kamu aja, kamu yang Tuhan tuh panggil kamu," gitu loh. Tapi dia sangat mendukung. Setiap kayak pelayanan apapun, dia sangat mendukung saya dan Mhm. sering sekali saya tuh jadi sharing sama dia. Iya. "Gimana ya menurut kamu ini?" Jadi saya selalu apa-apa sharing sama dia. Dan Mhm. bahkan dia adalah kalau saya, eee, ngelihat ya, saya urut-urut dari belakang, ya Tuhan kasih dia untuk sebagai pengganti papa saya, Iya. mungkin sebagai untuk rem juga, untuk Mhm. supaya ada remnya juga gitu ya. Jadi untuk yang, penggantinya papa saya. Iya. Karena sosoknya kan sama, Mhm. plek-tiplek kalau saya bilang kan. Jadi, oh ya ini ya jadinya ya. Heeh. Dan kalau untuk pelayanan dia sangat mendukung. Mmm. Apalagi dia sering ngingetin saya gini, "Kamu kalau ada misalnya untuk pelayanan di gereja, Mhm. Eee, tapi inget, jangan kamu lupain loh di penjara. Kan kamu udah bilang, kan nazar Mmm. kamu memang itu. Dan karena saya sering bilang sama, suami saya Mhm. bilang, "Saya kasihan loh sama orang-orang di penjara. Mhm. Karena mereka tuh adalah orang-orang yang terlupakan." Saya Mhm. bilang gitu, "Mereka sering dilupakan. Iya. Orang-orang yang kayak di, pinggir rel kereta, kan ada itu Iya, ibadah-ibadahnya betul. seperti itu. Mhm. Mereka tuh tidak dianggap, mereka mereka tuh dilupakan." Bahkan saya sering bilang sama suami saya, sama anak-anak, Mhm. "Ingat loh, Tuhan ada di tengah-tengah penjara." Kenapa saya bilang gitu? Ada ayatnya kok ditulis. Mhm. Ketika aku Aku lapar, iya. Engkau memberi aku makan. Iya. Ketika aku telanjang, Engkau memberi aku Aku pakaian. pakaian, Ketika betul. aku di penjara, Engkau Engkau melihat mengunjungi aku, aku, Engkau iya. mengunjungi aku. Saya bilang, Iya. jadi mama tidak akan pernah lupa sama Mhm. orang-orang itu, saya bilang Mhm. gitu. Nah, anak-anak saya sendiri sangat-sangat mendukung. Mmm. Kebetulan yang kecil, saya kan orangnya agak gaptek nih, Bu. Jadi kalau untuk bikin Iya. kayak sekarang kan udah PPT dan Mhm. Iya, iya, sebagainya, iya. jujur aja. Jadi saya bilang, "Aduh, Yang gimana ya kalau nanti saya, nanti mulai jadi pembicara, kan harus pakai PPT. Saya Mhm. nih gaptek loh." Terus kata suami saya, "Udah, kita bertiga bantuin." Mhm. Akhirnya anak Mhm. saya yang kecil itu ngebantuin, jadi dia yang bikin Oh, PPT. Pokoknya saya oke. tinggal kirim ke dia, Iya, iya. maksudnya dia hanya yang, Mhm, ya. hanya Bikin untuk bikin tayangan di tayangannya, tapi tetap multimedianya ya? ya, jadi saya tetap, Mhm. ini ayatnya ini, Iya, iya. pesan ke satu ini, pesan Mhm. tapi dia tinggal yang Mhm. bikin, Susunlah ya? susun. Dan kebetulan saya juga anak saya yang kedua ini saya jadi suka sharing, karena dia suka sering, pada akhirnya sering anak saya ini suka kasih, apa ya, kasih ide ya, "Mah, coba deh, ini begini gini, coba." Jadi saya bawain juga, jadi kita Oh. suka jadi sharing. Iya, iya. Dan satu hal lagi, saya melihatnya gini, ketika kita sebagai orang tua, kalau kita hanya ngomong Mhm. aja, hanya Mhm. teori, kayaknya nggak akan masuk di anak kita. Iya. Kita itu hanya melihat, role model Iya. bagi saya. Mhm. Jadi ketika, eee,
saya menjalani ketika anak saya ngelihat. Saya nggak mungkin saya tiap hari saya bilang, "Kamu baca Alkitab, kamu." Sedangkan saya nggak baca Alkitab, saya berdoa. Tapi saya hanya menunjukkan ke anak-anak. Ketika anak saya pulang, dia lihat, oh mamanya lagi berdoa. Ketika mereka pagi, mereka mau mandi, dia lihat saya lagi baca Alkitab, saya lagi dengerin firman. Nah, di situ saya lihat jamahan Tuhan tuh untuk anak-anak saya juga luar biasa. Karena setelah saya menjalani ini, jadi sering pelayanan, jadi saya terlibat. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba gereja anak saya kan dan kita berbeda kebetulan. Memang dia suka ikut ke gereja saya yang diwadahi, yang mana saya diwadahi. Tapi saya tidak pernah melarang, nggak punya melarang. Maksudnya kamu nggak harus ikut, nggak. Pada waktu itu ada gereja Joshua Supit. Nah itu kan memang dia sangat welcome ya sama anak-anak muda. Waktu itu dia baru buka di Pondok Indah, saya datang sekeluarga. Entah gimana anak-anak saya juga seneng di situ. Dan pada waktu itu istrinya Pastor Joshua nanya ke saya, "Ibu, saya boleh izin? Izin apa? Anak-anak boleh saya libatin nggak?" Padahal anak-anak saya tuh paling tidak pernah melayani dan tidak mau. Nah, saya bilang, karena saya prinsip saya punya kasih kebebasan buat anak-anak saya. Saya tidak mau pelayanan itu dipaksa. Biarlah saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan mau giring anak saya kemana, Tuhanlah yang atur gitu semuanya. Tuhan yang gerakin. Sampai satu ketika anak saya bilang, "Mah, tadi saya ditelepon sama istrinya Pak Joshua Supit. Terus saya mau diajak pelayanan untuk bantu-bantu Natal." "Terus gimana Bang, Dek?" "Iya, kita mau." Sejak saat itu anak-anak saya ikut pelayanan. Jadi walaupun melayanan mereka cuma usher, tapi saya seneng. Kan Tuhan dari yang kecil gitu loh. Dengan mereka mau aja, saya udah luar biasa. Dan saya ngerasa keluarga kami tuh dipulihkan. Jadi keluarga kita tidak hanya fokus lagi kalau dulu kita terus terang fokus kalau harus jalan-jalan, harus gini. Sekarang enggak. Kita lebih dewasa, kita lebih menyikapinya. Bahkan suami saya sekarang ikut nemenin kemana-mana. Kalau dia lagi ada waktu, pasti dia nemenin saya. Kayak ke penjara sampai ke Nusa Kambangan, dia juga nemenin saya. Dia selalu dampingin lah gitu. Dan sekarang perubahannya semua kita berempat tuh jadi apa ya, satu visi lah. Jadi ya kita harus melayani Tuhan. Jadi gitu. Dan suami saya juga gitu bilang, pokoknya apapun saya support, dia bilang gitu. Jadi saya ngerasa sangat-sangat disupport. Nah ini kita mau lihat foto waktu sakit, boleh ditayangin boleh. Nah ini ada foto ibu ya. Waktu dirawat ini di mana Bu? Ini di Rumah Sakit Siloam. Pertama kali saya dibawa. Pertama kali dan dibawa, disuruh ya? Harus operasi ini. Di sini ya. Iya. Lalu ada lagi. Nah ini saya dibawa waktu saya bilang saya lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa angkat. Akhirnya saya diinfus, itu disuntik, itu saya dibawa di situ karena nggak ada kamar. Bagaimana situasi COVID itu, wah. Nah ini juga masih kelihatan ya, masih di gips ya. Masih di gips, tapi hati saya udah mulai ada sukacita. Ada sukacita. Ada ketenangan ya. ya. Kebetulan ini kakak saya nomor 2. Kakak saya ini dan suaminya itu yang paling di antara keluarga saya yang paling memberi support sama kami. Jadi menghibur saya, kasih kekuatan, ayo. Terus ketika itu anak-anak bersepakat sama suami, sama kakak saya juga, yuk kita ajak jalan-jalan yuk, dia nge-pick yuk. Karena saya malu Bu, terus terang aja. Ketika saya dibawa ke kayak mau diajak jalan-jalan ke mall, aduh ntar dilihat teman saya, gitu. Kayak ada satu, jadi kayak minder lah ya. Tapi ya itulah ya, support keluarga sangat penting ya, orang-orang. Dan saya bersyukur saya dikelilingin orang-orang yang sayang sama saya. Jadi kita ayo kamu harus pergi, kata kakak saya gitu. Terus karena kakak saya juga tahu kan, saya kan orangnya tukang, maksudnya emang seneng gaya. Jadi kata suami saya, ya udah pakai apa yang kamu mau, pakai topi, ayo. Jadi menyemangati diri saya sendiri biar happy ya, betul. Nah ini bersama dengan suami dan anak-anak. Yang anak pertama yang pakai baju putih atau bukan, pakai yang pakai jaket coklat. Pakai jaket coklat. Iya. Dua-duanya puji Tuhan udah pada kerja. Wow, puji Tuhan. Juga pada saat jalan-jalan. Nah, ini pada saat dia ambil sumpah advokat ya. Ini karena anak dia hukum. pertama apa? Anak pertama. Yang kedua teknik mesin. Luar biasa. Ya, ini waktu dia wisuda ya. Yang kedua. Ini wisuda online ya? Enggak, ini enggak. Oh, ini? Karena ini tahun berapa ya? Udah akhirnya di 2023 secara onsite juga. Iya, bisa. 2023 itu pada saat COVID udah baru-baru mulai ngebuka ini lagi ya. Agak ademan sedikit lah ya. Benar. Ibu luar biasa. Nah,
Apa sih Bu tantangan terbesar dalam pelayanan Mhm. kepada jiwa-jiwa, khususnya sebagai mantan public figure ya, Mhm. pasti ada tantangannya. Apa sih yang menjadi tantangan buat Ibu? Eee, Tantangan yang merupakan bagi saya adalah gini, saya suka merasa gini, eee, yang saya layani kan adalah orang-orang yang kayak orang-orang napi ya. Mhm. Kadang orang bilang, suka ada intimidasi ke saya gitulah Iya iya. istilahnya. "Aduh lu ngapain sih ngelayanin mereka? Mmm. Udahlah mereka tuh udahlah bebel," apa istilahnya Mhm gitu. mhm. Jadi ada di satu sisi saya ngerasa gini, "Aduh Tuhan, bisa nggak saya ya?" Mmm. Tapi terus, jadi saya kadang-kadang suka ngerasa, "Aduh mereka mau berubah nggak ya? Mhm Apakah mereka gitu-gitu aja? Percuma dong ya Tuhan, saya ngelayanin jauh-jauh tapi mereka mhm. nggak mau berubah." Mmm. Tapi di satu titik lagi Tuhan kasih tahu saya, "Loh kenapa harus kamu merasa seperti itu? Iya. Yang akan ngerubah kan bukan kamu, Iya betul. yang ngerubah kan Roh Kudus." Iya. Tuhan bilang gitu di Mhm. hati saya. Mhm. "Kamu hanya cukup menyampaikan isi hati saya Mhm. yang menurut, Alkitab, Iya. menurut Bible. Mhm. Jangan melenceng dari situ." Mhm. Tuh, itu yang paling penting. Dan, Tuhan bilang, "Kamu harus menurunkan diri kamu." Istilahnya gini, kamunya harus semakin kecil, Tuhan Mmm. yang semakin besar. Iya Harus iya. Tuhan yang kelihatan, bukan kamu yang kelihatan. Mhm. Nah, dari situ saya pikir karena suka banyak gitu loh, misalnya saya ajak orang, misalnya, "Ayo mau pelayanan nggak di ini?" Ikut yuk, saya, Mhm mhm. nggak mau, langsung gitu Langsung loh, menolak ya? menolak. Ada juga bahkan, "Aduh ngapain sih lo pelayanan di situ? Mmm. Ih nggak mau ah, nanti jadi orang di penjara." Saya langsung kayak, ada satu sisi Heeh agak kesel, "Kenapa heeh. sih ngomongnya kayak gitu? Nggak perlu deh Mhm ngomong gitu." Tapi mhm. satu sisi Tuhan bilang, "Hei, nggak perlu ngomong, nggak perlu kamu kecewa, nggak perlu kamu Iya. kesel, biarin," gitu Mhm loh. mhm. Itu pasti banyak halangan rintangan, tapi Iya. kan kamu mau menyampaikan. Mhm. Bukan kamu yang merubah mereka, tapi saya yang merubah mereka, jadi kamu nggak usah takut, Iya iya. gitu. Dan kita mau lihat foto-fotonya juga ya, Bu, ya? Ya, Pada saat Ibu pelayanan. Nah, ini ini waktu di di LP LP Perempuan, Perempuan. Oh, ini di Semarang. Semarang? Iya, di Semarang. Oke, ya. Ini di Nusa Ini Kambangan, oh ya, Permisan. Nusa Iya. Kambangan, betul. Nah, ini? Ini di Oh, Bandung. Bandung, LP wanita, Perempuan LP Perempuan. Bandung. Iya iya. Ini di Ini Tangerang, Tangerang. Lapas Pemuda. Iya. Oh, ini juga Lapas Iya, Pemuda Lapas Tangerang. Pemuda. Iya, ini juga sama ya? Sama, Di Tangerang juga iya ini di ya? Tangerang. Ini di Rutan Salemba. Di Salemba. Iya. Ini di Salemba Ini juga? di Bandung ya kalau nggak salah ya, di Bandung deh. Mmm, ini di Pas Semarang, Semarang. ya. Kalau ini? Ini di Pemuda ya kalau nggak salah ya. Pemuda deh. Di Iya, Jakarta? Jakarta ya kalau nggak salah ya. Mmm, iya iya iya. Berarti Ibu Iya. datang bersama tim ya? Saya bersama tim, jadi saya Iya. ajak, ada teman saya juga 2 Mhm, orang yang, merupakan dulu kita sama diketemukan di persekutuan doa iya. bersama, akhirnya juga mereka jadi ikut saya, Mmm, yang 2 orang ini terus sering jadi apa pelayanan saya suka bilang, "Kalian mau nggak? Kalau mau ikut bareng. boleh," saya bilang gitu. Mmm, Dan saya juga suka membuat suatu apa ya, sesuatu yang beda aja di iya pelayanan, iya. di lapas. Mhm. Jadi saya suka kalau ke situ tuh saya suka bawa beberapa hadiah untuk games. Oh, oke. Mungkin secara ini orang bilang, "Wah nanti dia mau datang karena," tapi justru, cara saya aja Iya, gitu loh, heeh, supaya mereka memperhatikan mhm. dan paling tidak mereka kan jadi inget, Iya iya. nyantol gitu Iya iya. di otak mereka gitu loh. Dan, ya apa ya, yang saya gunakan games itu yang saya pergunakan Mhm. untuk, menarik supaya mereka tuh mau mendengarkan secara benar, Iya bukan mendengarkan saya mendengar firman Tuhan, iya. supaya ada dan ternyata memang mereka jadinya, seneng ya, seneng dan mereka jadi memperhatikan, Ya sekalian menghibur mereka menghibur ya di mereka. dalam ya. Iya, Dan bahkan itu nggak salah iya betul, sebenarnya. nggak salah. Ada orang yang bilang, "Ngapain sih Mhm kasih-kasih begituan?" mhm Saya bilang, "Ya nggak apa-apa dong untuk," mhm. mereka juga istilahnya gini loh, mereka sudah melakukan bisa, jadi kita kasih penghargaan lah sesuatu Iya ya, walaupun penghargaannya juga mungkin tidak besar, mungkin iya. hanya sekotak kopi yang itu Mmm, berharga sekali Bu, untuk buat mereka mereka di ya di sana. dalam ya. Dan kalau saya lihat, saya memperbandingkan ya, Mhm. para lapas eee, laki, itu lebih, apa ya, lebih, melihat, pada saat khotbah itu mereka
lebih memperhatikan, Fokus. lebih fokus Hmm. ketimbang yang perempuan. Itu Oh, jujur iya. harus saya akui. Makanya saya suka bilang, ayo yang cewek, ayo kalian ayo perhatiin. Saya suka gitu. Saya juga suka galak juga gitu Iya, bilang, iya. ayo kalian di sini jangan. Kadang-kadang mereka suka gimana ya, kalau yang perempuan ini suka mungkin kalau perempuan lebih pakai perasaan apa gimana ya. Saya juga bingung. Karena yang di pria itu mereka ada satu buku. Mereka tidak semua, tapi bahkan saya bisa hitung, bisa ada mungkin 15-an orang yang punya buku. Mereka catat. Kadang Khotbah, untuk catatan khotbah. khotbah gitu ya. Kadang di lapas tertentu ada satu orang yang minta ke saya, Ibu tolong tanda tanganin. Dan saya lihat catatannya sangat-sangat rapih, Bu. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Wow, luar biasa juga pelayanan Ibu yang Tuhan pakai ya. Amin. Untuk jadi Semua berkat karena bagi Tuhan. jiwa-jiwa Iya. yang terpenjara Iya. ya. Nah Ibu, setelah semua perjalanan panjang, kalau Ibu boleh memberikan satu pesan bagi para wanita, orang muda, atau siapapun yang sedang bergumul, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin kalau untuk yang muda-muda, ayo semangat. Ya. Untuk semangat untuk melayani, untuk anak-anak muda, mulailah dari sekarang. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Apapun yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan kasih buat anak-anak muda, jangan disepelekan apapun. Mungkin mulai dari angkat bangku, mau yang kelihatan atau nggak kelihatan. Jadi pelayanan itu bukan berbicara soal yang kelihatan, tapi kayak multimedia, mungkin untuk usher, menerima tamu atau dan sebagainya, itu adalah pelayanan. Dan nggak ada yang sia-sia, Tuhan lihat. Dan untuk para ibu-ibu terutama ya, kalau ibu-ibu kadang-kadang suka merasakan, saya nggak bisa apa-apa, bisanya apa, tapi jangan kecil hati ya. Tuhan pasti akan memperlengkapi. Sama seperti saya. Saya itu juga dulu nggak, kalau boleh dibilang nggak bisa apa-apa. Pada saat saya berkhotbah untuk pertama kalinya, saya nggak tahu apa yang harus saya bicarakan. Saya juga punya keterbatasan. Saya bukan orang yang jago untuk berbicara, enggak. Saya orangnya juga sebenarnya nggak terlalu banyak berbicara, sedikit untuk berbicara. Tapi saya percaya Tuhan itu tidak akan membuat malu kita. Pada saat Tuhan suruh, Tuhan akan perlengkapi. Itu aja. Jadi tetap semangat para ibu ya. Iya, luar biasa. Ibu terima kasih Iya, sekali sama-sama. lagi. Kesaksian yang luar biasa Iya, dan thank you, Bu. kita berdoa pelayanan Ibu semakin dipakai Tuhan Amin. untuk menjangkau jiwa-jiwa Amin, bagi amin. kemuliaan Ya, Tuhan. Terima doakan terus kasih ya, Bu. Bu. Sampai Oke. ketemu lagi Iya, kita sampai nih. ketemu, Bu. Tuhan Baik, berkati. God's Lovers, kita baru saja mendengar sebuah kisah yang bukan hanya menyentuh, tetapi juga menunjukkan kuasa pemulihan Tuhan dalam hidup seseorang. Perjalanan hidup Evangelis Jane mengingatkan kita bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk menerangi. Tidak ada karir, panggung, atau dunia yang terlalu kuat untuk menghalangi panggilan Tuhan. Pemulihan seringkali dimulai ketika kita berani berkata cukup dan kembali kepada Tuhan. Kasih Tuhan sanggup menarik kita pulang, tak peduli sejauh apa kita pernah pergi. Terima kasih banyak kepada Evangelis Jane Catherine Sihombing atas hati yang terbuka dan keberanian untuk membagikan kisah ini demi menguatkan banyak orang. Dan terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya mereka yang sedang bergumul dalam dunia glamor, pencarian jati diri, atau pergumulan pribadi bisa menemukan harapan di dalam Kristus. God's Lovers, Diaspora TV juga selalu percaya bahwa setiap kisah memiliki kuasa. Jika Anda memiliki kesaksian hidup yang dapat menguatkan banyak orang, kami mengundang Anda untuk membagikannya. Silakan hubungi nomor telepon yang tertera di layar. Setiap kesaksian akan diseleksi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan tema serta kebutuhan program. Mari bersama menjadi berkat bagi lebih banyak jiwa. Saya Evangelis Cathy Tobing, pamit undur diri, tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya karena kita akan terus menghadirkan kisah nyata, refleksi iman, dan inspirasi rohani yang menguatkan hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.